Terima kasih. Ini ada 33 peserta ya. Oke, kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada para pengurus ya, udah ada beberapa yang hadir. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Kemudian pada yang terhormat Kang Fajrul selaku moderator pada hearing malam ini. Kemudian yang terhormat para panelis sudah hadir semua ya, ada Pak Saladin, kemudian Pak Mahendra Sabri dan Mbak Ani. Ya, terima kasih. Tidak lupa kepada calon ketua juga, dua-duanya telah hadir pada malam hari ini dengan tim sesnya. Masing-masing ada Pak Awal ya selaku kandidat nomor urut 1 dan Pak Wahyu selaku kandidat nomor urut 2. Terima kasih juga pada para peserta alumni Matematika ITB yang telah hadir pada acara hearing kedua salah satu rangkaian Kongres IAIM ITB yang berjudul Kiprah IAMA bagi anggota alumni MITB, kampus dan masyarakat. Untuk kelancaran rangkaian acara kita malam hari ini dan kedepannya serta keberkahan untuk organisasi IAIM ITB ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum dimulai ada beberapa informasi dari panitia. Yang pertama itu untuk hearing ketiga akan dilaksanakan hari Minggu ya Pak Taufik ya. Hari Minggu 20 Maret 2022. Kemudian untuk acara puncak kongresnya sendiri akan dilaksanakan di 26 Maret 2022. Di sana juga sekalian e-voting untuk dalam satu hari itu sekitar jam 10 sampai jam 5 sore untuk pelaksanaan e-voting. Kemudian ada titipan juga ini untuk jangan lupa daftar menjadi pemilih tetap. Untuk data yang saat ini sudah masuk ada sekitar 626. Ini bisa dilihat di layar. Untuk angkatan tertinggi bisa tepuk tangan dulu untuk angkatan 97 ya, ada 42 orang yang sudah daftar gitu. Kemudian disusul angkatan 95. Kemudian angkatan ini ada angkatan muda juga 2012 ada 35 orang. Angkatan saya sendiri ada 23 orang, lumayan lah ya. Kemudian untuk yang paling bawah nih, ini paling hebat angkatan 74, belum ada yang mendaftar rupanya. Ini ada 5 angkatan yang kompak, baru 1 orang yang mendaftar ya. Kayaknya perwakilan angkatan ini yang mendaftar juga. Mungkin buat yang di sini bisa mengingatkan untuk teman seangkatannya agar mendaftar menjadi pemilih tetap di pemilu IAIM ITB tahun ini. Oke, karena ini udah ngaret juga ya, dan mengingat antusiasme peserta yang cukup bagus di hearing kemarin sampai cukup larut ya. Hearing kemarin ngaret beberapa, hampir sejam lebih lah ngaretnya. Karena itu mudah-mudahan di sini antusiasmenya masih sama dari peserta alumni Matematika ITB. Tanpa berlama-lama, saya serahkan langsung kepada moderator untuk memimpin jalannya acara. Kepada Kang Fajrul, saya persilahkan. Terima kasih, Teh Karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman, abang-abang, mas-mas, teteh, mbak, dan lain sebagainya. Selamat datang di hearing kedua dari Kongres IAIM ITB ini. Mohon maaf kalau background-nya nanti suaranya agak
cukup ramai begitu. Untuk kali ini saya coba perkenalkan dahulu panelis. Yang pertama kita kesempatan hadirkan Mas Saladin atau Bapak Saladin, Matematika 84. Beliau ini masih aktif menjadi dosen di jurusan Matematika ITB. Dan kalau Ibu tidak jadi panelis ya, Pak ya? Tidak. Biasanya Bapak yang Kita kelasnya waktu panelis untuk IA ITB waktu itu. Oh iya, ITB. Ya, baik. Lalu yang berikutnya ada Bang Mendra atau Bapak Mendra, Matematik 92. Beliau berkarir di BPS sebagai pejabat fungsional media. Saat ini tinggal di Jakarta ya Pak ya? Ya, siap. Ya, di Jakarta. Lalu yang terakhir ada Mbak Sumarni atau Ibu Sumarni. Ini anak yang mana nih? Mbak aja ya. Mbak Sumarni, Matematika 2008. Beliau sekarang ini menjabat sebagai CEO dari Garut Kulit. Dan ternyata beliau adalah juga pendirinya. Dan jadi wirausaha nih. Lalu juga kami ingatkan untuk mohon maaf sedikit. Oke, rangkaian acaranya untuk sedikit memperkenalkan calon peserta, mungkin nanti ada Kang Awal bisa memperkenalkan sedikit lagi ya, sebentar saja, nggak usah terlalu lama seperti sebelumnya, dan juga Kang Wahyu juga. Lalu kemudian ada pemaparan sedikit lagi dari calon ketua, lalu kemudian baru tanya jawab. Ya, semoga bisa dipahami. Untuk pertama, sebelumnya kan nomor 1 dulu ya. Mungkin sekarang nomor 2 dulu mungkin yang memperkenalkan, biar agak gantian begitu. Baik, silakan Kang Wahyu. Kang Awal tidak keberatan kan ya untuk mulai nomor 2 dulu? Ikut aja, Mas, ikut. Oke, ya. Sekarang karena ini hearing kedua, mungkin nomor 2 bisa mulai. Silakan Kang Wahyu. Mungkin hanya 1-2 menit saja ya. Terima kasih kesempatannya, Kang Fajrul. Akan diperkenalkan oleh Kang Iman, Ketua Tim Ses. Silakan, Kang Iman. Baru mulai itu ini. Baru mulai. Siap. Terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada panitia kongres. Topik hearing 2 ini, kiprah IAMA bagi anggota alumni Matematika ITB, kampus dan masyarakat. Ini kami merasa pleasantly surprise bahwa topik yang dipilih oleh panitia rupanya sesuai dan berjalan sesuai dengan perspektif kami tentang relevansi IAMA ITB yang tertuang dalam konsep model orbital yang telah kami paparkan di hearing pertama, yaitu IAMA ITB untuk alumni ITB dan negara. Model orbital ini akan dipaparkan kembali oleh Wahyu dengan lebih detail, disertai dengan program kerja yang terdefinisi dan terukur, sebagaimana apa yang kami pelajari di jurusan dahulu. Matematika itu terdefinisi dan terukur. Pada kesempatan ini, kami juga mengajak teman-teman alumni semua untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan ikatan alumni matematik ini, baik yang berkarir di bidang matematika maupun tidak, baik yang alumni himpunan maupun non-himpunan, baik yang dosen maupun business owner, baik yang pegawai kantoran maupun bapak atau ibu rumah tangga, baik yang purna karya maupun in-between job, baik yang alumni senior maupun alumni muda, baik yang ingin silaturahmi maupun yang ingin mencari proyek. Insya Allah bersama Wahyu kita buat ikatan alumni ini manfaat untuk semua. Kita buat ikatan alumni matematika ini sebagai organisasi yang solid, inklusif, profesional, dan terpandang. Kami dengan senang hati mempersilakan teman yang ingin berdiskusi lebih jauh tentang program-program yang kami tawarkan untuk kita lakukan bersama yang bersifat terbuka terhadap masukan dan pengayaan. Tim sukses terbuka untuk dikontak dan komunikasi, demikian juga panitia kongres, ataupun bisa ke DM ke Instagram @why.setiobudi. Karena dengan intensi kebersamaan yang inklusif di dalam IA, kami yakin ikatan alumni dapat menjadi wadah untuk kumpul-kumpul semata,
bukan tempat untuk santai bernostalgia saja, tapi IAMA dapat jadi rumah untuk berkarya, menjadi saran untuk tegur sapa, dan menjadi wadah untuk merangkai bakti bagi alma mater tercinta. Dan kami percaya dengan Wahyu, sang calon ketua IAMA nomor urut 2, kita bisa bersama merealisasikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 2 menit lewat sedikit. Untuk kesempatan berikutnya, Kang Awal, silakan. Mungkin sama tadi sekitar 2 menit 15 detik. Silahkan untuk perkenalan singkatnya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, insya Allah kami sesuai visinya akan membawakan kepengurusan nanti untuk mewujudkan lah insya Allah IAMA itu sebagai komunitas yang fun, kemudian juga bisa merangkul dan kemudian berdampak bagi masyarakat, bagi alumni itu sendiri, ITB dan masyarakat. Jadi kami dalam menawarkan program kerja tentu dalam konteks bagaimana mewujudkan visi tadi. Gitu. Tentu saja memang seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, ada prinsip dasar yang kami pahami bahwa IAMA itu, apalagi kepengurusannya itu bukan Superman. Gitu ya. Jadi perlu IAMA itu adalah komunitas yang harus berjalan bersama. Gitu. Jadi kita memang bekerja bersama sehingga dalam kepengurusan 2022-2026 ini memang fokus kita adalah bagaimana konsolidasi internal supaya itu tadi bahwa kita bisa sama-sama maju sebagai komunitas yang solid lah intinya begitu. Sehingga kegiatan-kegiatan yang kita coba tawarkan itu adalah menuju ke sana. Tentu saja itu akan ada impact ke seperti tadi tentang ke alumni, ke jurusan atau ke ITB dan tentu ke masyarakat. Saya kira itu aja Kang Fajrul pendahuluannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Awal. Seperti penjelasan sebelumnya, untuk berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari calon ketua dan tim suksesnya mengenai tema topik malam ini di hearing kedua. Untuk itu sekali lagi mungkin seperti yang tadi saya ajukan, karena hearing kedua kita akan mulai dari tim nomor 2 dulu. Nanti kita akan bisa bolak-balik ya seperti itu ya. Jadi untuk Kang Wahyu dan Kang Iman, saya beri waktu 10 menit. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fajrul pengantarnya, Adik Karimah tadi juga sudah membuka acara dengan sangat menarik ya. Bapak sekalian, para senior, para mentor di grup ini luar biasa, ini salah satu kebahagiaan 2 kali kita bertemu. Kemarin hari Sabtu itu sudah bertemu, hari ini bertemu lagi. Izinkan hari ini kami untuk memaparkan kembali. Tadi seperti sudah diantarkan oleh Kang Iman di awal bahwa kami dari sejak mula mengantarkan apa yang kita sebut dengan orbital model. Orbital model itu merumuskan kiprah alumni bagi anggota, bagi jurusan, bagi ITB, bagi kampus, kemudian bagi masyarakat di dalam satu model yang didokumentasikan. Karena suatu ide, visi, suatu mimpi itu kalau tidak ditulis itu akan hilang diterpa angin. Kata Khalil Gibran, ide itu bersayap. Kalau dia tidak segera ditangkap, tidak segera ditulis, maka dia akan terbang cepat. Oleh karena itu, yang namanya kiprah itu harus didokumentasikan sehingga bisa menjadi poin komitmen bagi kita semua, sehingga kalau kita lihat model itu, kita tahu bahwa kita akan bermanfaat bukan hanya bagi anggota, tapi juga bagi jurusan dan juga bagi masyarakat. Nah, Bapak sekalian, hearing pertama kemarin kita sempat mendapat beberapa masukan dan feedback yang luar biasa banyak. Ada yang DM lewat Instagram, ada yang juga lewat WA group dan sebagainya. Ada yang kemudian langsung DM juga ke saya, bicara bahwa programnya itu bagus sekali, banyak sekali, tapi apakah mungkin dijalankan? Karena orang sibuk, segala macam ya. Kemudian ini kan idenya sangat ambisius.
Bapak sekalian, terkait dengan kongres ini, saya punya beberapa pesan. Ini adalah titipan pesan, Bapak sekalian, untuk kita semua, komunitas Ikatan Alumni MITB, ketika kita menjalankan kongres. Saya izin share dulu PowerPoint saya. Oke, Bapak sekalian, ini adalah salah satu pesan yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta, memberikan ucapan selamat atas kerja kongres kita. Kita ikuti bersama, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengucapkan selamat atas terlaksananya Kongres Jejak Pendapat Ikatan Alumni Matematika ITB tahun 2022. Semoga kegiatannya lancar, sukses, menghasilkan ide gagasan yang bisa memajukan Ikatan Alumni Matematika ITB masa kini dan masa depan. Sekali lagi, selamat melaksanakan Kongres. Salam hangat dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Jakarta, Bapak sekalian. Artinya kita banyak pihak yang ingin berkolaborasi dengan kita. Saya cuma ingin menyoroti bahwa kita bisa menjangkau orang-orang yang selama ini mungkin kita tidak pernah pikirkan, tapi mereka punya kepercayaan pada kita. Masa kita sebagai anggota Ikatan Alumni Matematika yang dibanggakan oleh orang banyak, kita tidak memiliki kebanggaan yang sama. Dan ini harus kita bangun melalui jejaring kita. Bapak sekalian, kita lihat kembali. Izinkan saya mengucapkan selamat. Nah, ini salah satunya adalah dari Pak Moko, beliau ada Ketua Dewas TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat berkongres untuk Ikatan Alumni Matematika ITB. Semoga dapat membangun organisasi yang solid, inklusif, serta profesional, serta menghasilkan gagasan yang memajukan tidak hanya bagi Ikatan Alumni Matematika ITB, tapi juga berdampak dan memberi manfaat untuk masyarakat luas. Sekali lagi, selamat melaksanakan kongres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, Bapak sekalian, ini mengantarkan kita kepada apa yang kemarin sudah kita sampaikan. Bahwa kalau kita merasa bahwa roadmap kita yang kemarin kita bongkar itu tidak bisa dicapai, itu terlalu pesimis. Bapak sekalian, kekuatan kita yang kemarin kita sebutkan, kita memiliki jejaring finansial, jejaring intelektual, jejaring network, itu bisa kita manfaatkan dengan maksimal untuk bisa menghasilkan apa yang kita kemarin sampaikan. Ada dua, kita bisa berkiprah kepada masyarakat dengan mengembangkan kemampuan numerikal, dan juga kita punya statement terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, saya ingin sedikit review apa yang kemarin sudah kita sampaikan, Bapak sekalian. Di dalam strategi orbital yang saya sampaikan ini, kita membagi strategi besar itu ke dalam 3 hal penting. Yang pertama adalah membangun awareness, ibaratnya memanggil dulu, supaya orang itu tahu bahwa kita ada. Untuk itu kita perlu punya ripples, kita perlu punya corong, kita perlu punya statement terhadap diri kita, kegiatan kita, terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, dari mana statement itu? Tentu dari intelektual kita. Tentu kalau kita memberikan pendapat kepada apa yang dirasakan masyarakat, kita tidak berpendapat dari sisi politik, kita tidak berpendapat dari sisi ekonomi, kita berpendapat dari perspektif matematika. Dan ini yang sampai dengan sekarang, ini belum banyak. Ini masih lapak kosong. Belum lapak kosong di mana orang itu berpendapat menggunakan perspektif matematika yang bisa dijustifikasi oleh kemampuan intelektual kita. Nah, dari pada tahap awal, Bapak sekalian, kita akan mulai dari membangun awareness dulu. Jadi kita mulai memanggil dulu alumni tadi disebutkan oleh Kang Iman, baik itu dia sudah senior maupun yang millennials, baik itu alumni yang bergerak di mainstream matematik maupun tidak di mainstream matematik, baik itu alumni yang dulunya masuk ke himpunan maupun yang tidak himpunan, itu semua kita gabung menjadi satu, menjadi organisasi yang inklusif, supaya orang itu bisa tidak segan untuk bergabung. Nah, ini kita membangun awareness dulu, tahu dulu bahwa kita ada dan kita punya kegiatan. Nah, setelah itu kemudian kita ajak untuk bergabung, namanya engagement. Nah, tak kenal maka tak sayang maka tak mau bergabung. Nah, bergabung itu setelah dia tahu beberapa saat dia punya kegiatan dan menguntungkan, dalam arti kata mungkin menambah pengetahuan, menambah jejaring dan seterusnya. Jadi maka 2023 Bapak sekalian kita arahkan untuk mulai membangun engagement. Dan kemudian di tahun berikutnya ketika organisasi kita sudah berdaya, maka kita melakukan apa yang kita sebut dengan expanding contribution. Nah, Bapak sekalian, kita ini kemarin yang riset yang kami sudah lakukan, itu kita punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda tahu jurusan matematika punya ikatan alumni? Ternyata tidak semua tahu.
12,5% mengatakan tidak tahu bahwa kita punya ikatan alumni. Kemudian apakah Anda berminat untuk terlibat? Ternyata yang menyatakan ingin terlibat aktif 25%, ini sudah aset yang luar biasa, karena sebenarnya 10% kalau memang orang-orang yang militan, Spartan, itu sudah bisa menggerakkan organisasi kita. Ini 25%, berarti banyak sekali yang ingin aktif. Mau jika diajak 46%. Jadi secara umum, Bapak sekalian, dua ini sudah mencakup sebagian besar anggota kita. Tidak mau walaupun diajak itu sekitar 30%. Nah ini memang mungkin sudah bukan target market ya, nanti mungkin di stage yang berikutnya. Kalau ditanya menurut Anda peranan ikatan alumni yang paling penting itu apa? Sebagian besar mengatakan forum silaturahmi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa berbagi pengetahuan itu juga penting. Kami pengen refreshment, kami pengen menambah perspektif dari berbagai bidang. Itu juga menyatakan penting. Ada 68% yang menyatakan itu sebagai hal yang penting. Dan juga kita pengen juga kumpul-kumpul ini bisa membantu alumni in needs. Alumni yang membutuhkan, yang sakit, yang kemudian meninggal, keluarganya itu kita membutuhkan bantuan. Nah, jadi alumni harus bisa bertindak nyata untuk bisa memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dan nanti ada beberapa yang mengatakan bahwa menyumbangkan solusi untuk masyarakat, membantu mahasiswa, dan seterusnya. Jadi apa yang kami sampaikan ini tidak berasal dari perkiraan, tidak berasal dari iman dan kepercayaan masing-masing, gitu Bapak sekalian. Ini berbasis dari hasil riset yang kita sudah lakukan sebelumnya. Nah Bapak sekalian, ini kemarin kita menawarkan apa yang kita sebut dengan orbital model. Jadi di tengah itu harus ada nukleusnya dulu. Organisasi ini harus dibangun dulu. Organisasi yang seperti apa? Organisasi yang solid, inklusif, dan profesional. Solid, inklusif, dan profesional. Kemudian hasilnya nanti dia akan terpandang. Terpandang kenapa? Karena dia berdampak. Nah ini yang sebenarnya nanti akan kita bangun Bapak sekalian. Nah ini ada beberapa kegiatan yang sudah kita coba bongkar. Untuk yang organisasi, kita perlu membangun organisasi yang profesional, kita perlu membangun ada sayap bisnis, ada sayap sosial. Kemudian untuk alumni kita membangun database yang nanti kita gabungkan dengan paradigma portal. Jadi paradigma pengisian mandiri. Alumni tidak dikejar-kejar untuk mengisi, tapi mereka bisa mengisi sendiri. Kenapa mau mengisi sendiri? Harus ada sweetener-nya. Sweetener-nya dari mana? Harus memberikan benefit. Nah, portal itu salah satu yang nanti bisa kita seeding, kita semaikan untuk bisa mendapatkan hal-hal yang sifatnya menguntungkan. Kemudian alumni for ITB, Bapak sekalian, kita bisa membangun hubungan yang baik dengan memberikan bantuan sarana prasarana, beasiswa prestasi, kemudian kerjasama dengan kampus untuk menjadi sharing session dan seterusnya. Dan kemudian untuk alumni for Indonesia. 30 detik lagi, Kang Wahyu. Berapa detik? 30 detik lagi. Baik, terima kasih. Jika demikian saya akan langsung skip aja karena ini beberapa sudah kita sajikan kemarin. Saya akan langsung skip ke tambahannya. Apa yang kemarin belum ada, sekarang kami tambahkan. Yang pertama, kami mencoba menambahkan pengukuran, Bapak-Ibu sekalian. Nah, jadi pengukuran itu kita sudah buat untuk masing-masing seperti ini. Awareness untuk tahun 2022, proyek penelitian kita targetkan ada 30 juta, kemudian social media activation 2.000 follower, liputan media 1 per bulan, dan seterusnya. Kemudian webinar kita sudah jadwalkan 4 kali, portal, dan seterusnya. Sampai kemudian beasiswanya sampai di tahun 2026 nanti kita akan membiayai 3 mahasiswa dengan 24 juta per anak. Kemudian ada melakukan bursa kerja, training guru, dan seterusnya. Kita sudah detailkan semua program kita. Dan juga bahkan kita sudah sampai pada quarterly webinar, tanggal dan pembicaranya. Pembicara itu, Bapak sekalian, kita punya 2 pembicara untuk setiap webinar. Satu adalah orang eksternal yang pakar di bidang tersebut, dan satu adalah orang matematika. Kita nanti akan mengangkat isu accelerating post-pandemic economic rebound. Ada bicara climate crisis, di mana kita punya ahli-ahli di situ. Creators ekonomi, karena ekonomi sekarang itu adalah economic creation, membuat konten. Kemudian kita juga bisa punya megatrend Asia dan challenges for leaders, karena kita semua di seeding, di nurture untuk menjadi leader. Salah satu pemimpin yang kita juga, ini ada Filia Wibowo, ini adalah CEO dari McKinsey yang juga alumni matematika ITB. Bisa kita minta. Dan kemudian ada yang sifatnya fun, peningkatan health, peningkatan happiness, well-being, nanti juga kita bisa masukkan. Jadi secara umum Bapak sekalian, semua kegiatan kita sudah terukur, sudah terencana sampai pada kira-kira pihak-pihak yang akan dilakukan kolaborasi itu dengan siapa saja. Dan kita semua sudah terpikir Bapak sekalian, nanti kita akan coba exercise lagi. Tentu ini adalah to be discussed. To be discussed maksudnya nanti kalau misalkan anggota memiliki ide-ide baru, semua itu cair dan bisa di refresh ulang dengan pendekatan-pendekatan yang baru.
Saya rasa itu dari saya, Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa ditangkap dan mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Wahyu. Mohon maaf lewat 2 menit, jadi saya juga akan memberikan waktu buat Kang Awal selama 12 menit sesuai dengan pemaparan Kang Wahyu tadi yang lebih dari 20. Silakan Kang Awal. Baik, terima kasih Kang Fajrul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang sangat oke, Kang Wahyu. Jadi memang saya sangat sepakat dengan roadmap yang dibikin itu ya. Jadi artinya bahwa kita sebagai organisasi alumni memang perlu membuat pasti yang jelas ultimate kita komunitas gitu akan ke arah mana gitu ya. Jadi sangat inspiratif. Jadi memang kita semua pasti harus ke arah sana gitu ya. Cuma memang dalam perjalanan itu kan kemarin bilang memang pasti ada journey gitu ya. Tinggal saya percaya bahwa journey itu bisa cepat ataupun lambat, yaitu bergantung dengan kita-kita juga sebagai komunitas itu sendiri gitu ya. Makanya dalam hal ini fokus tim kami di sini adalah bagaimana terus terang ya, dengan pengalaman sebelumnya adalah bagaimana mengkolektif untuk bisa merangkul semua orang untuk bisa aktif gitu. Tapi bagaimanapun juga terus terang ya, dengan konsep yang Kang Wahyu tawarkan itu saya juga berpikir apa jangan-jangan tim kami ini sangat underestimate gitu ya. Jangan-jangan memang perlu peningkatan yang lebih sehingga kita harus lebih optimis atas kondisi alumni juga gitu. Makanya saya coba terus terang ya, kemarin setelah kita punya sesi hari Minggu itu, saya coba kontak kawan saya juga, memang dia adalah pengurus inti dari Iluni FEB UI. Kebetulan saya juga anggota Iluni, untuk menanyakan karena bagaimana juga dengan konsep tadi yang Kang Wahyu tawarkan, mungkin saya baru sebagian saja di situ. Sementara Kang Wahyu kan tawarkan cukup banyak. Nah, saya coba lihat bagaimana di Iluni itu, gitu. Karena bagaimana juga sudah terbukti lah mereka itu punya komunitas alumni yang luar biasa ya menurut saya, kegiatannya banyak, direktoratnya banyak dan pendanaannya juga oke gitu. Nah, saya dari situ saya cuma menangkap kesan bahwa memang inti bagaimana kita bisa bergerak adalah bagaimana kita itu bisa menggrab sebesar-besarnya alumni untuk terlibat gitu. Saya sepakat itu gitu. Jadi artinya bahwa tentu kita berharap dengan kegiatan yang kita adakan nanti selama kepengurusan ke depan itu bagaimana bisa membuat teman-teman kita itu terlibat lah gitu. Dan memang dalam tentang periode alumni tentu ada perbedaan gitu ya. Dan saya tangkap even di UI juga punya itu gitu. Ada senior itu punya intensi mana, yang muda seperti apa. Jadi kalau yang alumni muda tentu ingin melihat apa benefitnya kalau terlibat di ikatan alumni gitu. Sementara kalau yang cenderung lebih senior mungkin lah lebih ke konteks networking dan lain-lain gitu ya. Jadi dan saya sepakat itu gitu. Maka apa yang kami tawarkan memang dalam konteks apa yang rasanya bisa kami lakukan dalam periode ini gitu. Sehingga yang seperti sudah saya paparkan hari Minggu lalu, paling tidak kita cuma bikin pertama ya, bagaimana kita bisa punya database yang kuat di sisi alumni itu sendiri gitu. Database itu adalah paling tidak kita punya angkatan dan kontak. Karena bagaimanapun juga untuk mengumpulkan orang kita berkegiatan tentu perlu database itu gitu ya, sebagai modal. Dan kedua adalah bagaimana kita bisa bikin webinar atau edukasi atau discussion, forum discussion yang digerakkan oleh minat alumni itu sendiri. Jadi dari alumni untuk alumni gitu ya. Artinya bahwa
apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, misalkan pada saat bicara hoax dengan logika matematika itu salah satunya. Bisa jadi nanti bisa tentang masalah metaverse, big data dan lain-lain yang mungkin juga tertarik, atau di sisi bisnis, bagaimana bisnis itu berkembang dan lain-lain gitu. Nah, topik-topik itu apa yang tadi sudah tampilkan Mas Wahyu juga salah satu yang baik juga bisa dilakukan gitu. Artinya itu arah open juga kan, karena topiknya cukup bagus di situ kita lakukan. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa punya media yang efektif untuk menampilkan bahwa kita punya kegiatan, terus kemudian memang IA itu eksis gitu, dan itu tertangkap oleh alumni semua gitu. Baik dari lewat media. Kebetulan alhamdulillah kita kan punya beberapa teman-teman yang aktif di media. Di sini Acir misalkan, dia cukup prominent sebagai news anchor gitu. Jadi kita bisa pakai itu, kita bisa manfaatkan kedudukannya misalkan. Terus yang terakhir adalah bagaimana kita punya dampak pada masyarakat kan. Yang terpikir oleh kami adalah paling tidak tadi bahwa ada masalah pendidikan matematika yang bermasalah di tingkat dasar. Fokus kita adalah paling tidak itu jadi pilot project dulu, sehingga kita punya kegiatan yang memang terlihat sederhana mungkin ya, tapi paling tidak itu adalah sesuatu yang penting yang semoga bisa bergulir selanjutnya gitu. Misalkan adalah bahwa kita punya alumni yang mungkin punya cukup waktu ibu rumah tangga kayak atau baru lulus dan lain-lain ya, sehingga dia bisa meluangkan waktu untuk memberikan apa, misalkan training untuk para guru-guru matematika gitu. Bisa lanjut kemudian nanti ke SMP misalkan. Dengan IA ada, maka kita bisa mengajak IA yang lain, kimia atau fisika, develop untuk bicara tentang sains misalkan. Nah itu bisa bergulir selanjutnya gitu paling tidak. Nah kami cuma bisa menawarkan beberapa kegiatan yang saya pikir itu bisa achievable gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua mungkin saja saya masih underestimate. Tapi saya percaya karena pengalaman saya sebelumnya, saya bisa yakin bahwa mungkin ini yang bisa kita lakukan gitu. Karena saya tidak mau takut juga kalau menawarkan sesuatu yang tidak bisa lakukan. Tapi saya percaya, saya yakin Kang Wahyu bahwa ke mute Kang Awal. Kang Awal ke mute. Oke, jadi ulang ya. Jadi saya memang benar-benar meyakini bahwa apa yang roadmap dibuat itu, apalagi ada bukti bahwa memang Iluni FEUI bisa melakukan banyak hal yang dilakukan, tentu itu ada ultimate goals yang harus kita tuju sebagai komunitas Ikatan Alumni Matematik. Cuma apa yang kami tawarkan ini adalah memang buat kami adalah sesuai pengalaman yang saya tahu adalah yang mungkin achievable yang bisa kita capai di periode ini gitu. Ya, saya kira itu Kang Fajrul. Semoga tidak melewati waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lama sebenarnya Kang Awal kalau memang mau dilanjutkan. Saya kira cukup Kang. Oh cukup aja. Kita bisa tanya jawab lagi biar nggak terlalu lama ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Awal. Baik, teman-teman sekalian, untuk berikutnya sebelum kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat box, saya akan meminta dulu beberapa sesi dari panelis untuk bertanya kepada Kang Awal maupun Kang Wahyu, peserta nomor 1 dan peserta nomor 2, calon ketua nomor 1 dan calon ketua nomor 2. Boleh Mas Saladin atau Bang Mendra atau Mbak Sumarni yang siapa yang akan bersedia untuk bertanya terlebih dahulu? Silakan, siapa? Saya mau disuruh duluan oke, nomor 2 oke, nomor 3 oke. Silakan ditunjuk aja kalau itu Mas Kang Fajrul. Oh, ditunjuk aja. Oke. Kalau ditunjuk sepertinya yang paling muda ya, yang saya yang paling muda ya. Balik gitu ya. Jadi kita balik Mbak Sumarni silakan. Siap. Assalamualaikum para calon, akang-akang semuanya. Hebat-hebat ya Kang di tengah kesibukannya. Terima kasih banget nih udah mau mencalonkan diri dan di tengah sibuk banget pasti kan mau mencalonkan diri menjadi ketua IA.
Ini saya ada pertanyaan yang spesifik ke personal sama ada yang untuk keduanya ya. Untuk Kang Wahyu. Pertama untuk Kang Wahyu. Kang Wahyu yang hearing pertama ini saya dengar ada endowment fund ya, ada dana abadi. Nah, Kang Wahyu selalu bilang kita harus menjadi ikatan alumni yang kaya ya, yang ada duitnya gitu. Nah, ini kalau bisa itu nanti kita produknya apa, itu harus apa namanya? Ini programnya bagus dan realistis ya, karena memang untuk bikin acara itu ya kita harus ada duitnya kan gitu. Nah, ini bisa ada idenya itu apa gitu. Kita produknya itu apa, yang memecahkan masalahnya itu apa. Karena ketika kita berbicara tentang apa namanya usaha, entrepreneurship, kita harus memecahkan masalah dan apa sih gitu yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat agar orang tersebut masyarakat itu membeli produk kita gitu di IAITB itu. Itu untuk Kang Wahyu. Dan kedua untuk Kang Awal. Kang Awal itu kan program utamanya salah satunya adalah database ya Kang Awal. Nah itu bisa nggak itu jangan apa ya itu kan selalu dari apa tahun ke tahun dari calon ke calon itu database problemnya di database terus. Sedangkan alumni yang baru saja yang sangat fresh gitu, fresh grad ini tidak dikumpulkan dengan baik database-nya gitu. Nah, ini gimana caranya gitu biar database itu oke lah yang jauh-jauh yang angkatan 19 sekian gitu akan lebih susah. Ada yang keluar negeri, ada yang di daerah mana, segala macam nih yang baru dulu itu gimana sih caranya kita biar mengumpulkan yang termudah dulu, yang terdekat, dan yang paling mudah kita bantu sebagai junior. Itu mungkin akan lebih mudah ya gitu kita merangkul angkatan muda dibandingkan yang sudah sangat menyebar. Itu yang untuk Kang Awal. Yang untuk pertanyaan kedua kandidat, sudah pernah berdialog belum dengan Kang Zulfa ya sebagai ketua sebelumnya, itu apa sih kekurangan kita gitu. Kekurangan IAITB itu apa kekurangannya? Kalau kita ingin maju ya kita harus tahu kekurangan, kita harus tahu kelemahan kita dan apa sih kekurangan dan kelemahan kita itu dan apa action plan-nya biar tongkat estafet dari yang sudah bagus kemarin dilaksanakan oleh Kang Zulfa itu sekarang makin bagus gitu ya. Jadi jangan baru lagi dari nol, kita harus lanjutkan dan memperbaiki apa yang menurut Kang Zulfa misalkan ada kekurangan. Itu. Terima kasih semuanya, itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum. Mungkin untuk jawabnya masing-masing diberi 2 menit ya biar tidak terlalu lama karena kita masih banyak nih yang mau bertanya. Silakan mungkin kita sekali lagi yang seperti tadi kita nomor 2 dulu, habis itu nomor 1, lalu berikutnya nomor 1, nomor 2 biar kita bisa bolak-balik seperti itu. Silakan Kang Wahyu di 2 menit untuk menjawab. Terima kasih Kang Fajrul. Adik Sumarni ini luar biasa ya, angkatannya 2008 tapi pikirannya tajam sekali ya. Menarik pertanyaannya, sangat prinsipil dan itu perlu dijawab dengan eksploratif gitu ya. Yang pertama tadi terkait dengan dana abadi. Dan saya tadi sampaikan bahwa kita pengen organisasi IAITB ini kaya gitu ya. Kita nggak pengen kaya, kita pengen berdaya. Jadi berdaya itu bisa melakukan sesuatu. Karena berdaya itu nggak hanya bicara kaya. Jadi kaya, misalkan kita punya uang, itu tidak kemudian membuat kita jadi berdaya. Kita mesti punya partner, kita bisa berkolaborasi, kita punya jejaring untuk melakukan sesuatu. Karena kalau kita kerja sendiri, udah bukan zamannya. Zaman sekarang itu udah bergeser dari konsep kompetisi menjadi konsep kolaborasi. Dari bentuknya industrial base menjadi ekosistemik. Jadi kalau kita mau sukses, kita harus hidup di dalam ekosistem. Ekosistem artinya berpartner. Makanya tadi saya sempat di depan saya minta beberapa jejaring saya ada dari media, ada dari pemerintah yang nanti akan memfasilitasi kita juga kan gitu kan. Itu kenapa? Karena ini bicara jejaring. Kita nggak bisa melakukan ide besar, mimpi bangsa sendirian, tidak mungkin. Nah, jadi tadi Adik Sumarni kita nanti perlu melakukan jejaring. Jadi itu bicara berdaya. Nah, tajam kepada pertanyaan Adik tadi, apa yang bisa kita lakukan? Produk apa yang kita punya di matematika itu ada 3, jejaring finansial, intelektual, dan jejaring network. Nah jadi
Ada dua. Yang pertama, kita bikin webinar berseries. Itu bukan hanya untuk menyatukan kita, tapi webinar itu kalau topiknya bagus dan kita buka untuk luar, itu bisa menarik sponsorship. Nah, jadi sponsorship itu dulu. Ambillah sponsorship, kita dapat webinar itu bisa 10-15 juta misalkan gitu ya, 2 juta untuk kita. Kita simpan dulu. Ya, kita simpan, jangan diapa-apain dulu. Nah, nanti digunakan untuk webinar berikutnya. Gitu lagi dapat 2 juta, kita kumpulin lagi, kita kumpulin. Nah, kita dapat kumulatif. Baik, Kang Wahyu, mohon maaf 2 menitnya sudah lewat. Maaf, saya potong dulu biar kita tidak terlalu lama ya. Saya kalau boleh usul ya, ini kan hearing ya. Kalau hearing itu sebaiknya jangan mekanistik kalau menurut saya ya. Karena ini kan kita mau mengeksplorasi idea ya. Jadi kalau misalkan seandainya baru separuh kemudian tidak lengkap juga idenya, menurut saya sayang, kita berkumpul ada sekitar 80 orang, tapi kemudian kita tidak bisa menggali sampai kepada apa yang nanti bisa dilakukan. Tapi nggak apa-apa, ini kami serahkan kepada panitia. Terima kasih. Kang Wahyu, cuma biar kita masih ada, siap. Biar juga benar-benar menjawab pertanyaan dengan waktu yang singkat, dan juga saya rasa masih banyak pertanyaan yang saya rasa para calon ketua ini perlu bisa kemukakan nantinya ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, lebih sedikit bolehlah, tapi mudah-mudahan tidak terlalu lama begitu. Ya, mohon maaf sekali lagi. Silakan Kang Awal, sekali lagi demi banyaknya yang terfasilitasi pertanyaannya, saya rasa 2 menit bisa cukup menjawab untuk pertanyaan sebelumnya. Terima kasih. Silakan Kang Awal. Baik, buat Teh Marni. Jadi masalah database emang saya kira tetap penting ya. Artinya bahwa paling tidak kita coba membangun database yang cukup solid dari setiap angkatan yang ada. Terus terang memang saya akan mengusahakan untuk bisa menggrab dari angkatan muda ya. Makanya tim ses kami pun sudah siapkan dari 2017 lah, kata 2017-15, dan berharap dari titik-titik itu kemudian bisa menggali teman-temannya sehingga bisa terbentuk database yang ada. Dan komitmen kami adalah melibatkan kepengurusan ke depan itu banyak melibatkan alumni muda. Karena memang intinya adalah apa yang saya pelajari dari alumni adalah memang terkait pertanyaan kedua ya tadi tentang masalah kelemahan dan lain-lain, Kang Julfa. Terus terang memang secara tidak langsung lah saya ngobrol dengan Kang Julfa, tapi paling tidak kalaupun dia dianggap sebagai kelemahan, saya kira di semua organisasi alumni itu adalah lemahnya adalah pada saat angkatan muda itu bisa tidak banyak terlibat. Kenapa? Karena memang intensinya adalah apa ya benefit yang kita peroleh dari sini, dari ikatan itu, termasuk alumni pun mengalami itu. Sehingga yang dilakukan adalah pertama, bagaimana mereka melibatkan anggota angkatan muda itu masuk ke kepengurusan. Sehingga memang agak gemuk lah. Sampai 400-500 kepengurusan periode ini, gitu. Termasuk anak-anak muda. Dan membuat direktorat sendiri yang itu adalah direktorat angkatan muda. Gitu. Silakan bikin kegiatan, dia fasilitasi. Nah, model-model seperti itu bisa kita lakukan ya. Jadi dengan untuk mengaktifkan teman-teman muda. Karena bisa jadi concern mereka agak berbeda dengan katakanlah angkatan 90 ke bawah, 90-80 gitu ya. Untuk 2000 mungkin isu-isunya ada gitu. Saya kira itu. Kang Wahyu, mohon maaf. Ya. Oke. Terima kasih. Tadi mohon maaf, ini mungkin juga masukan bagi saya. Mungkin dirasa 2 menit terlalu cepat untuk menjawab 2 pertanyaan. Jadi tadi masing-masing calon ternyata baru membahas pertanyaan pertama ya. Dari 2 menit tersebut. Nah, kalau begitu 1 pertanyaan 2 menit bagaimana kalau begitu ya? Jadi bukan 1 panelis pertanyaannya 2 menit, tapi saya harapkan dengan begitu banyak pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dalam waktu kurang lebih 2 menit, sehingga kita bisa banyak nih, atau 2-3 menit lah, saya coba sedikit fleksibel ya. Mohon maaf sekali lagi Kang Wahyu dan Kang Awal. Untuk berikutnya pertanyaan yang kedua ya dari Mbak Sumarni, bisa Kang Awal dulu mungkin atau Kang Wahyu? Ya, Baik, sebenarnya tadi sudah saya singgung tadi mengenai apa tadi apakah kelemahan dan lain-lain tentang ikatan alumni kan. Jadi saya kira tidak spesifik alumni matematik gitu.
yang nama ikatan alumni pasti keterlibatan angkatan muda itu sesuatu yang harus difikirkan gitu ya. Kenapa? Karena memang intensinya beda, karena kecenderungan IA itu untuk orang-orang yang sudah senior gitu, yang senang kumpul-kumpul gitu kan, bicaranya begitu gitu. Sehingga bagaimana melibatkan angkatan muda itu sesuatu yang harus kita pikirkan bersama. Nah, makanya kegiatan itu adalah pertama kita akan ajak banyak angkatan muda untuk terlibat langsung di kepengurusan IA ini gitu. Modal kita cukup besar karena kalau kita lihat dari tadi data Kang Opik itu kan, yang ikut katakanlah yang terdaftar itu 2000-an itu juga ada cukup banyak kan, saya kira. Itu satu hal yang saya kira bikin kita optimis lah, sehingga bisa menggait anak-anak muda dari ikatan alumni matematik untuk lebih terlibat di kepengurusan ini. Saya kira itu ya jawaban saya, Kang Fajrul. Terima kasih. Baik, silahkan untuk Kang Wahyu 2 menit untuk 2-3 menit untuk menjawab pertanyaan kedua Mbak Sumarni. Baik, pertanyaan kedua saya jawab singkat supaya masih ada waktu sedikit untuk nyolong-nyolong jawab pertanyaan pertama gitu. Jadi untuk diskusi dengan Kang Zulfa tentu sudah dilakukan ketika kami mencalonkan, kemudian Kang Zulfa luar biasa langsung ditelepon untuk langsung dikontak untuk kemudian memberikan ucapan terima kasih dan seterusnya lah, itu sudah pernah dilakukan. Dan untuk terkait dengan program ini juga saya memberi apresiasi pada panitia kongres karena kemudian membuat WA group yang situ ada saya, ada Kang Awal segala macam, kita tim ses ada di situ untuk berbagi program. Nah, jadi ADART apa yang sudah dilakukan itu ada di dalam grup itu. Ya, kemudian kita sebenarnya berangkat pada titik yang sama. Nah, ini nyolong jawab pertanyaan pertama tadi ya. Dan abadi yang berikut tadi dari sisi webinar kita mendapat lebihan. Yang kedua adalah kita bisa punya peluang untuk mengerjakan riset-riset industri. Riset industri itu contoh misalkan perusahaan memiliki riset kepuasan pelanggan. Itu kan sebenarnya dari sisi matematika kan agak mudah kita lakukan ya. Kita terbiasa melakukan riset seperti itu. Dan itu jumlahnya banyak. Itu banyak sekali. Nah, ada riset tentang employee survey, itu juga bisa dilakukan. Survei penggajian, survei segala macam. Nah, itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita punya jejaring alumni-alumni yang memegang posisi strategis di perusahaan. Nah, ini kemudian di dalam tabel yang saya sempat sampaikan tadi, kita sudah plotkan untuk setahun pertama kita berapa proyek, tahun kedua berapa proyek, itu sudah bisa sudah bisa diprediksikan sehingga nanti mudah-mudahan bisa dijalankan. Gitu. Baik, ternyata lebih singkat. Terima kasih banyak calon ketua nomor 1 dan calon ketua nomor 2. Berikutnya kita beralih ke panelis kedua, yaitu Bang Mendra. Bang Mendra, silahkan. Oke. Oke, terima kasih Bang Fajrul atas kesempatan yang diberikan ya. Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi pada panitia yang telah bekerja keras sehingga hearing kedua ini dapat dilaksanakan. Kemudian salam hormat kepada kedua kandidat, Ketua Ikatan Alumni MITB yang luar biasa ya. Yang saya lihat dari 2 kali hearing ini sudah bisa dipetakan lah ini ya, punya ini masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Saya Mahendra ya dari angkatan 92 mewakili sektor pemerintahan nih. Jadi panitia minta saya mewakili sektor pemerintahan ya. Ya mungkin saya dari BPS ya, mungkin banyak teman-teman, relatif cukup banyak sih alumni matematika di BPS ya, sekitar 10 orang lah ya. 10 orang, 4 orang diantaranya itu angkatan 94. Jadi angkatan 94 banyak sekali di BPS gitu. Kemudian terkait pertanyaan ke paneli ke calon ketua, saya ingin membuat asumsi bahwa ini adalah incumbent dan challengers. Jadi Kang Awal ini saya asumsikan sebagai incumbent dan Kang Wahyu sebagai challengers ya. Dia challenger ya. Kemudian saya ingin Kang Awal sebagai incumbent memberikan capaian atau prestasi selama menjadi menjadi pengurus IA matematika di periode sebelumnya ya. Dan ini kan memberikan gambaran ke kita bagaimana kinerja Kang Awal di kepengurusan sebelumnya. Kemudian mungkin bisa ditambahkan dengan tantangan yang akan dihadapi
Nah, itu terkait dengan program-program ya tentunya ya. Untuk Kang Wahyu, saya ingin ini bisa lebih detail lagi tentang apa meningkatkan awareness gitu ya. Meningkatkan awareness kok saya lihat 2022 ya. Kayak lama sekali, setahun juga meningkatkan awareness. Kemudian kalau bisa diberikan contoh-contoh konkret gitu. Program apa yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan awareness. Mungkin saya singkat gitu aja, Kang Fajrul. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Mendra. Untuk kesempatan berikutnya, mohon maaf tadi nomor 1 dulu ya. Sekarang mungkin nomor 2 lagi. Kang Wahyu, silakan. 2-3 menitnya silakan. Baik, terima kasih Kang Mendra. Wah, pertanyaannya mantap juga ini. Tahun 2022 kenapa awareness-nya panjang 1 tahun? Nah, menurut saya, ini secara 4 tahun ke belakang aja, ini masih banyak yang belum kenal juga gitu. Nah, jadi awareness satu tahun itu sebenarnya sudah accelerated program. Kalau menurut kami ya. Jadi awareness itu bukan hanya tahu ada ikatan IMA itu ya, Ikatan Alumni Matematika, tapi dia mengetahui juga kiprahnya melalui orang lain. Nah, ini mulai dari apa programnya yang konkretnya? Yang pertama tadi webinar kita sudah plotkan beberapa dengan topik-topik yang sangat catchy ya, crunchy gitu. Nah, itu nanti akan setelah diwebinarkan kita akan gulung masuk ke platform, masuk ke media. Kemudian nanti akan kita dorong melalui social media activation. Kita sudah punya tadi target juga dengan konsep apa? Sosial media itu kita dorong menggunakan konsep namanya collaborative authorship. Nah, nanti bisa kita jelaskan detailnya seperti apa, tapi ini strateginya sebenarnya sudah ada. Dan kemudian untuk membuktikan bahwa itu sudah dilakukan sebenarnya, beberapa campaign yang kemarin itu sudah ada di media. Bahkan kalau cari search di campaign kami dari tim 2 ini yang sudah terkait dengan kongres itu sudah ada di media. Artinya kita bisa melakukan itu. Jadi media pun akan menyerap karena itu topiknya memang catchy dan topiknya itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu strategi peningkatannya gitu, Bang. Jadi kalau misalkan kita melihat ya, sebenarnya mobil itu, showroom terbaik mobil itu bukan di showroom, tapi di jalan. Kalau orang lihat mobil di jalan, dia sebagai showroom. Jadi kalau kita dengar nama Ikatan Alumni Matematika disebut orang lain, itu lebih baik daripada kita yang jadi corong. Jadi sebagus apapun kita keluar-keluar, itu kalau orang lain nggak pernah menyebut nama kita, itu awareness-nya akan nggak ada. Nah, kalau misalkan tadi ada Gubernur DKI yang menyebutkan, Ketua Dewas menyebutkan, nanti Direktur OJK menyebutkan, Gubernur BI menyebutkan nama Ikatan Alumni Matematika, orang jadi muncul kebanggaannya, muncul awareness-nya. Kenapa? Karena tadi kita menggunakan strategi push dan juga strategi pull. Jadi push dan pull ini kita gunakan secara integrasi. Saya mau elaborasi lagi nanti takut waktunya habis. Jadi Terima kasih Kang Wahyu buat paparannya. Kang Awal, silakan. Baik, kalau bicara kepengurusan sebelumnya adalah memang sebenarnya sudah kita bikin fondasi yang baik ya. Artinya bahwa dengan misalkan ya gathering, kemudian kita bisa undang beberapa tokoh untuk bicara di forum kita di gathering itu dan di puncak misalkan. Itu kan menumbuhkan semangat bahwa kita tuh memang cukup mampulah menjadi komunitas ikatan alumni yang solid gitu ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan WA group dan lain-lain termasuk perwakilan angkatan yang cukup efektif dalam mendiseminasi info-info kegiatan gitu ya. Cuma memang beberapa kegiatan selanjutnya sebagai follow up itu memang agak terkendala. Saya ingat kita sebenarnya udah bikin follow up untuk kegiatan gathering setelahnya itu gitu. Cuma memang kebetulan memang ada pandemi sehingga kita bisa lakukan gitu ya. Tapi membangun database pun masih belum efektif berjalan sehingga memang itu yang makanya dalam proses dalam kepengurusan ke depan itu yang rasanya kita perlu jadikan hal yang penting untuk bagaimana kita bisa membuat database yang baik gitu. Ya tentu dengan itu tadi dengan mendekati beberapa simpul-simpul masa, simpul-simpul angkatan yang bisa kita pakai gitu untuk paling tidak dari situlah kita bisa dapat informasi tentang teman-teman kita yang ada di angkatan tersebut gitu yang bisa menjadi database yang baik gitu. Challenge-nya adalah bahwa bagaimana kita bisa membuat
kegiatan IAMI ini menarik kan sebenarnya. Terus kayak itu tadi kebanggaan, saya sepakat dengan Kang Wahyu, kebanggaan bahwa kita itu alumni matematik itu emang oke lah gitu ya, sehingga semua orang mau terlibat dalam kegiatan IAMA. Itu sih paling saya kira Kang Medra yang saya bisa jawab gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Awal. Bang Mendra, mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita rolling kedua ya, untuk sesi kedua. Sekarang Mas Saladin, silakan untuk pertanyaan ke kedua kandidat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal saya sangat senang karena dua kandidat calon ketua IA itu datang dari latar belakang yang berbeda. Satu praktisi, satunya lagi akademisi. Dengan dua latar belakang yang berbeda itu, saya atau mungkin kita berharap mendapat usulan program yang sangat berbeda karena perbedaan latar belakang itu. Nah, sayang dari hearing pertama dan hearing kedua juga masih terjadi, saya belum melihat perbedaan mendasar antara program yang dibuat oleh praktisi dan yang dibuat oleh akademisi. Kalau tiba-tiba program itu diberikan kepada saya tanpa nama, saya juga nggak ngerti ini bikinan yang akademisi atau yang bikinan praktisi. Masih sulit untuk dibedakan. Saya kemudian berpikir, mengapa kok bisa begitu? Nah, kesimpulan saya kemungkinan jadi begini. Untuk mencapai sesuatu, itu kan kita pertama kali untuk tujuan kita ya. Kita harus tahu kita mau apa. Sesudah itu kita tahu bagaimana cara mencapainya. Dan yang ketiga, ya penting sekali juga, mau menjalaninya. Saya melihat program yang diberikan itu baru sampai tahap kita mau apa. Baru sangat sedikit yang masuk ke tahapan bagaimana cara mencapainya itu. Kalau urusan yang ketiga, mau atau tidak, itu bukan kewajiban penuh dari ketua. Itu tergantung nanti pada anggotanya. Nah, jadi saya semacam menuntut, bisa nggak para kandidat ini memberikan contoh dari apa yang diinginkan sampai ke bagaimana cara mencapainya. Pilihlah 2 atau 3 yang direncanakan tadi, yang diinginkan, kemudian elaborasi sampai ke bagaimana cara melaksanakannya. Untuk kedua kandidat, saya masih punya satu pertanyaan untuk masing-masing. Yang kandidat 1 awal ya. Saya manggil nama aja ya. Ya Pak, silakan Pak. Oke, untuk awal dari praktisi. Seharusnya sudah cukup banyak berhubungan dengan alumni matematika di pekerjaan, baik yang senior maupun junior maupun yang baru saja lulus. Saya ingin bertanya bagaimana awal melihat kelebihan dan kekurangan alumni matematika di pekerjaan. Nah, kemudian kalau ada kekurangan, bagaimana cara memperbaikinya? Kemudian untuk Wahyu yang latar belakangnya akademisi, ya sebenarnya dari 2 kandidat itu ngomong tentang bantuan pada alumni muda, pada prodi. Saya ingin menanyakan apa yang Wahyu pikirkan tentang bantuan dari Ikatan Alumni kepada prodi untuk menyusun kurikulum. Tentu saja berdasarkan pengalaman di luar ITB yang seharusnya bisa melihat apa saja sih kebutuhan di luar itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan sekarang. Kang Awal dulu. Berhubung pertanyaannya cukup berat ya, saya beri waktu 5 menit karena ini juga bukan Bapak ya, bukan Pak Saladinya yang berat ya Pak ya, maaf ya. Ini pertanyaan yang berat. Pertanyaannya ringan. Iya. Mudah-mudahan 5 menit sekaligus pemaparan dan lain sebagainya bisa cukup menjawab lah ya, termasuk dari programnya. Baik, silakan Kang Awal.
Saya sepakat, memang ini pertanyaannya berat juga ya. Jadi saya bukan pertanyaannya. Jadi terkait alumni ya, terutama alumni muda, bagaimanapun juga kan saya juga pernah terlibat dengan rekrutmen dan lain-lain ya. Memang yang saya rasakan adalah bahwa alumni kita itu sebenarnya punya potensi yang baik. Artinya bahwa pada saat kita mau bekerja, basis kemampuan analitik dan lain-lainnya kan cukup relatif bagus ya dibanding alumni yang lain gitu. Cuma kadang-kadang saya merasakan wawasannya agak kurang gitu. Maksud saya gini, dibanding dengan katakanlah langsung ya jurusan karena kebetulan kan saya di asuransi di dunia aktuaria ya. Aktuaris muda yang lulusan matematik misalkan dari Jakarta, cenderung dia lebih paham terhadap isu-isu market yang ada, yang update lah. Simpelnya misalkan gini, ternyata industri asuransi itu butuh keahlian apa, atau butuh waktu itu memang masih banyak keperluan aktuaris misalkan. Mereka sudah sejak kuliah bahkan sudah menyiapkan ujian-ujian PAI untuk aktuaris, menjadi aktuaris gitu. Sejak kuliah bahkan. Nah, kita alumni matematik masuk belum dapat subjek apa sebelum pemenyetaraan. Maksudnya itu, update atas bisnis yang terjadi itu kurang. Itulah makanya memang rasanya kita perlu memanfaatkan alumni-alumni yang sudah ada di market di dunia pekerjaan untuk lebih dekat dengan kuliah-kuliah tamu misalkan di jurusan gitu, Pak Saladin. Jadi paling tidak semoga info-info tentang keperluan apa di industri itu bisa langsung terupdate dan bisa diimplementasikan dalam perkuliahan atau penyiapan alumni-alumni muda yang maksudnya mahasiswa yang tentu akan menjadi alumni muda yang sudah siap masuk ke dunia kerja gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi basis keilmuannya oke, cuman wawasan atas dunia usahanya itu atau industrinya itu memang perlu di-upgrade. Saya rasa itu sih Pak Saladin. Untuk pertanyaan pertamanya Kang Awal tentang pemaparan yang elaborasi rencana. Oh ya, itu tadi 2 menit. Oke. Makanya saya kira katakanlah tadi ya bahwa kita harus bisa melakukan paling tidak semakin banyak terlibat dalam sharing education yang saya bikin program kerja tadi gitu. Jadi paling tidak saya ingin meminta katakanlah ya alumni-alumni yang memang sudah cukup baik reputasinya di industri atau di dunia bisnis untuk bisa bicara di sharing session itu gitu. Dan teman-teman alumni muda bisa ikut di sana. Syukur-syukur nanti di sana bisa langsung dibuat FGD atau dalam bentuk kajian lanjutan dari hanya sekedar webinar tadi gitu. Ini bagaimana melaksanakannya? Masih ada waktu Kang Awal? Cukup Kang? Oh cukup aja, baik. Berarti pertanyaan saya ringan dong, dijawabnya. Baik. Untuk Kang Wahyu, sekali lagi kesempatannya diberikan sama sekitar 5 menit, silakan. Jawabannya harus panjang nih. Kalau pendek nanti dikira kertas kosong kalau di ujian ya Pak ya. Wah kertasnya kosong gitu kan karena pendek. Baik, ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama Pak Saladin ini wali kelas kami, jadi salam hormat Pak Saladin. Banyak mewarnai karir kita lah Pak Saladin. Nah pertanyaan Pak Saladin sebenarnya bagaimana kita merangkai menjadi satu chain of logic mulai dari objektif, strategi, program sampai kepada pengukuran to measure. Nah, ini karena ini adalah suatu konsep menjalankan program supaya betul-betul kita itu tidak tersesat gitu. Nah, kalau misalkan tadi Pak Saladin mintanya adalah dicontohkan, saya kan coba contohkan satu. Misalkan ujungnya kita ada 4 orbital tadi ya. Nah, ujungnya misalkan kita ambil salah satu, kita memberikan beasiswa.
beasiswa itu penting untuk bagi mereka-mereka yang tidak mampu tapi memiliki potensi supaya mereka tetap bisa bersekolah, kira-kira gitu. Beasiswa kepada jurusan mahasiswa jurusan MA/ITB. Nah, untuk bisa beasiswa maka harus ada dananya. Dananya dari mana? Kita melakukan aktivitas bisnis, mulai dari riset dan webinar. Supaya webinar bisnis ini dikenal orang, kita menggulung menggunakan media komunikasi melalui media eksternal, yaitu media massa, dan media yang kita bisa kontrol, own media, yaitu media-media seperti platform maupun media sosial media. Nah, itu nanti dijalankan begitu terus Pak Saladin. Jadi digulung terus di bagian pendanaan, nanti hasilnya kita akan bisa salurkan kepada teman-teman tadi yang membutuhkan. Nah, juga nanti membangun tadi ya dana abadi yang tadi disampaikan oleh Ade Sumarni tadi. Nah, kira-kira itu salah satu bagian dari objektif, strategi, program, dan mission. Nah, sebagai tambahan kami sudah merumuskan seperti di slide sebelumnya tadi Pak Saladin, untuk masing-masing staging setiap tahun itu sudah ada ukuran konkretnya. Misalkan webinar berapa kali, nanti berapa orang mahasiswa yang bisa didanai, project kita dapat berapa juta, kemudian media rilisnya, press release-nya itu kita berapa banyak, itu sudah kita semua turunkan menjadi result measure. Nanti proses measure-nya bisa diturunkan lagi selama perjalanan. Tentu karena waktunya pendek, cuma 1 hari 2 hari untuk mempersiapkan, kami baru bisa membuat result measure. Tapi minimal result measure ini sudah bisa jadi aim. Kalau misalkan kita nembak, itu sudah ada eyeball-nya, supaya kita mau tembak gitu ya, supaya nanti mudah-mudahan tidak tersesat di dalam perjalanan. Nah, itu jawaban pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk kurikulum di di jurusan matematika ITB? Tentu kata kunci yang paling penting itu bicara mengenai sinkronisasi. Ini zaman dulu selalu dibicarakan link and match. Bagaimana lulusan itu benar-benar bisa menjawab apa kebutuhan bisnis. Nah, kebutuhan bisnis yang tahu tentu para alumni yang sudah ada di dunia bisnis. Oleh karena itu, sinkronisasi ini jadi penting. Yang pertama tentu kalau diperkenankan, kami nanti bisa membentuk satu tim untuk berdiskusi langsung. Kira-kira apa masukan-masukannya, apa foresight industri yang nanti perlu diakomodasi oleh teman-teman di jurusan matematika ITB. Nah, ini tentu sifatnya dialogis. Jadi bagaimana kita memberikan saran dan memberikan pandangan kita terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Itu satu. Yang kedua mungkin terkait dengan kampus Merdeka, kebijakan Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Itu didorong oleh Kemendikbud untuk bisa mengaitkan dengan utuh antara kampus dengan kolaborasi eksternal. Barang siapa bisa punya partner-partner prestisius, itu akan jadi kampus juga yang prestisius. Kalau kita punya partner global, kita menjadi kampus yang sifatnya global. Nah, alumni itu tidak kurang-kurang orang yang sudah duduk di level-level tersebut, gitu ya. Nah, kita punya beberapa alumni yang menjadi CEO di perusahaan multinational company. Kalau kita mau gabung, tentu ini akan bisa membuat kampus kita itu di dalam skema kampus Merdeka itu menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi misalkan menyalurkan tenaga kerja dalam kebijakan magang bersertifikat, itu kan perlu dirintis, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sekarang itu alumni kemudian bisa proaktif datang, kemudian kita bikin satu tim untuk bisa membuat ini jadi jalannya bagus, saling menguntungkan, gitu ya. Alumni mendapatkan sumber daya untuk bisa menjalankan proses bisnis di perusahaan, kampus mendapatkan sambutan ya dari konsep link and match tersebut. Kira-kira begitu Pak Saladin, mudah-mudahan nyenggol lah. Saya tidak berharap 100% karena nggak mungkin, kayaknya pertanyaan itu susah banget. Nyenggol sedikit aja. B+ lumayan lah Pak. Sudah B+ aja. Terima kasih. Yang penting lulus aja. Seminar lebih galak. Siap. Terima kasih. Ini sudah menunjukkan waktu 20.54. Jadwal kita sebenarnya sampai 21 saja. Apakah kita akan perpanjang mungkin? Perpanjang 30 menit bagaimana? Tidak. Sejam. Waduh. 30 menit dulu lah ya kita, karena saya masih mau sebenarnya panelis ini untuk menanyakan satu ronde lagi. Kemudian baru kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan dari audiens begitu. Untuk kesempatan berikutnya usul. Ini kalau kami harus nanya lagi, nanti kasihan yang nanya-nanya di itu nggak kebagian waktu loh. Betul. Oh begitu. Kalau kami, ya tentu saja kami akan senang, apalagi saya ya memang hobinya nanya. Oh iya. Tapi kasihan karena saya pikir cukup banyak teman-teman yang nulis pertanyaan di itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau begitu, kalau panelis nggak dibayar nggak usah nanya, tapi kalau panelis dibayar banyak nanya dia.
banyak pertanyaan. Wah, ada senior nih. Cukup mewakili, Pak. Panelis malah mau endorse ini dengan adanya door prize nantinya di akhir. Draw ya, Pak. 3 Iya. orang ya. Baiklah, kalau begitu untuk panelis mungkin kita akan sisihkan waktu nanti di berikutnya. Untuk sekarang kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Mungkin dari Rangga dulu, Mas Rangga. Bisa mungkin sedikit dipertajam begitu pertanyaannya, Mas Rangga? Oh ya, terima kasih. Sebenarnya sejujurnya saya belum kenal dengan Kang Awal, juga belum kenal dengan Pak Wahyu. Jadi saya ingin mendengar sebenarnya Kang Awal ini background-nya apa, kalau memang profesional itu profesionalnya di mana, lalu kiprahnya di Indonesia itu sebagai apa gitu, di dunia profesionalnya sebagai apa. Begitu juga dengan Pak Wahyu, begitu dengan Kang Wahyu. Kang Wahyu ini background-nya seperti apa? Kalau dosen memang dosen di prodi apa, di universitas mana gitu ya? Lalu kiprahnya di dunia nasional itu seperti apa? Begitu, Kang Fajrul. Terima kasih. Ini sekali lagi sebenarnya sudah dipaparkan di hearing pertama, tapi anggap tiba-tiba ada masa baru begitu. Bagaimana kemudian Kang Wahyu dan Kang Awal bisa memperkenalkan diri secara singkat, kemudian menarik minat dari pemilih. Silakan Kang Wahyu duluan, karena tadi sudah Kang Awal, sekarang Kang Wahyu duluan. Saya rasa ini bisa cukup singkat ya, silakan. Baik, terima kasih Kang Rangga, adik Rangga lah ya, adik Rangga. Saya mengajar di PPM School of Management, itu di PPM Jakarta. PPM itu adalah institusi manajemen pertama di Indonesia. Nah, itu letaknya di Pengkolan Tugu Tani. Saya sejak tahun 2000 ada di sana, jadi 22 tahun sampai saat ini. Kemudian 10 tahun di konsultan, jadi banyak di perusahaan. Kemudian setelah itu sekolah lagi S3 di ITB. Nah, setelah itu kemudian balik lagi ke PPM. Ya. Nah, tahun 2020 saya masuk Lemhanas. Alhamdulillah lulus tahun 2020. Kemudian masuk ke tim pakar Satgas COVID. Sudah sejak dari awal COVID itu mungkin sekitar 2 tahun sampai sekarang, hampir Maret ini 2 tahun ya, Maret 2 tahun. Kemudian sempat juga di tim menjadi koordinator tim asistensi konsorsium di BRIN untuk pemanfaatan teknologi informasi, teknologi dan riset dan inovasi untuk COVID. Nah itu kemudian banyak sekali juga menjadi juri ya di berbagai macam ajang, ada iNews Maker Indonesia Award, kemudian BUMN Award, saya ini tahun ke-9, Indonesia Marketing Award itu tahun ke-13. Nah, prinsipnya kalau mau tahu lebih banyak tentang saya, silakan di Google aja. If you don't exist at Google, then you don't exist, katanya gitu. Terima kasih. Baik, bagus sekali dengan singkat. Silakan sekarang Kang Awal. Baik, Kang Rangga, saya sejak lulus sampai sekarang itu berada di industri aktuaria ya, aktuaris. Saya sekarang aktuaris publik, mendirikan firma namanya Kantor Konsul Aktuaria KKA Eni Dia Awal ya, dengan 2 partner teman saya dan saya untuk memberikan konsultasi servis di dunia aktuaria gitu, untuk baik perusahaan umum, dana pensiun, asuransi maupun institusi lainnya ya terkait dengan aktuaria. Cuma sejak Februari saya juga ditugaskan sebagai aktuaris badan di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tugas yang Mas Giri, Mas Mufti. Nah itu ya. Jadi sekarang jadi selain partner di KKN Dia Awal atau IDL, saya aktif sebagai aktuaris badan BPJS Ketenagakerjaan gitu. Kemudian aktivitas yang lainnya bergaul dengan teman-teman di komunitas lari gitu ya, G10 Triathlete, G10 Runners maupun Ganesha Numbers Runners lah. Saya kira itu. Selain itu juga saya ambil S2 manajemen aktuaria di FEB UI. Jadi saya juga ikut terlibat di Iluni FEUI gitu. Nah, secara singkat itu saya kira. Baik. Kang Rangga, terima kasih. Terima kasih Kang Awal dan Kang Wahyu atas jawabannya. Untuk yang berikutnya saya coba pilihkan dari Tehnita ya. Tehnita, silakan, apakah mau masih ada di sini kah? Iya, ada. Silakan Tehnita. Mungkin agak singkat begitu. Ya, makasih Kang Fajrul.
Jadi gini, saya ingin nanya sama kedua kandidat, Kang Awal dan Kang Wahyu. Saya ini kan sebagai guru les matematik, jadi saya lihat memang kurikulum pendidikan matematika anak-anak zaman sekarang itu lebih berat daripada waktu zaman kita dulu sekolah ya. Jadi kayak misalnya gini, yang dulu kita pelajarin di SMA, sekarang ini malah dipelajarin di SMP. Yang dulu dipelajarin di SMP, sekarang malah dipelajarin di SD. Nah, kemudian salah satu orang tua murid ini nanya ke saya, "Ini bisa nggak ya?" katanya gitu, "kalau misalnya dari, lulusan matematik ITB kan pasti lebih ngerti ya, porsi untuk anak-anak umur sekian, bagusnya matematik yang gimana. Nah, apakah kita bisa menjembatani, eee komunikasi antara orang tua dengan yang membuat kurikulum ini, ya pasti ada di Departemen Pendidikan, terus sudah jelas, tapi entah timnya siapa, mungkin Kak bisa menjembatani komunikasi antara orang tua murid sama pembuat kurikulum tersebut. Jadi maksudnya gini, pelajaran matematik ini kenapa berat sekali, padahal si anak-anak ini kan belum tentu nantinya kuliah akan ngambil ke teknik atau ke eksak ya. Jadi maksudnya gini, untuk apa kita membebani anak-anak yang masih usia muda ini dengan ilmu matematika yang jelimet gitu ya, tapi nantinya juga nggak akan mereka pakai gitu. Kenapa bukan yang basic-basic-nya aja? Dan justru saya lihat, guru-guru SD yang kelas 1, kelas 2 gitu, ya pokoknya guru SD lah ya, mereka kurang sekali memberikan pelajaran yang mendasar. Jadi sampai ada anak kelas 6 SD itu masih belum hafal perkalian, contohnya itu. Atau cara untuk mencari misalnya kalau misalnya anak SMP nih, X tambah 3 sama dengan 5. Nah selanjutnya mesti gimana gitu. Itu kan Punten sebenarnya Tanita, basic banget. Ya. pertanyaannya Punten Tanita. Ya, jadi pertanyaannya itu, bisa nggak nanti, IA matematika ini menjadi jembatan? Kan ini tadi kan kiprah untuk masyarakat kan, judulnya hearing hari ini. Jadi ya mungkin salah satu gunanya IA matematik itu ya bisa nggak seperti itu gitu, menjembatani. Gitu aja, makasih. Baik, terima kasih banyak. Silakan Kang Awal. Saya rasa ini juga bagian dari program kedua kandidat, silakan. Iya, Kang Fajrul. Jadi tadi ya, paling tidak kan kita tawarkan sebenarnya kegiatan pilot project tadi tentang bagaimana kita bisa langsung terlibat di pengajaran matematika di sekolah dasar misalkan dengan adanya training for trainer tadi gitu ya. Mungkin teman-teman alumni yang concern dan kemudian memang cukup waktu bisa terlibat memberikan wawasan kepada guru-guru sekolah dasar. Kenapa sih anak-anak misalkan sangat apatis atau sangat takut dia dengan matematik? Bisa jadi memang kurikulum itu yang tadi memberatkan. Tapi paling tidak kan kita harus tahu ke sana, benar terlibat di sana dan bisa memberikan wawasan kepada guru juga bahwa memang matematika itu penting. Cuma kalau sampai ke arah silabus seperti apa ya memang satu hal yang bisa jadi kita angkat juga. Saya percaya bahwa paling tidak dengan kita memberikan pelatihan kepada guru-guru dan kita lihat kendala-kendala di lapangan, itu kita bisa punya data yang cukup untuk menyuarakan tadi. Dan semoga kita juga bisa memanfaatkan media, apalagi misalkan ada alumni juga yang terlibat di media dan cukup dekat di sana, untuk mengangkat ini. Itu sangat valid. Kenapa? Karena kita Ikatan Alumni Matematik untuk bicara tentang isu-isu matematik, saya kira masyarakat akan bisa mendengar itu gitu. Bahwa memang ada permasalahan di katakanlah ya pelajaran matematika di sekolah dasar. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Silakan Kang Wahyu. Baik, terima kasih Kang Fajrul. Teknita ini luar biasa. Ini berarti sudah masuk betul-betul ke dalam tadi orbital model kami, itu yang di ujung, yang manfaat untuk bangsa, itu kita ada dua. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan numerasi Indonesia. Yang kedua itu adalah speak up terhadap permasalahan bangsa, kebijakan publik gitu ya. Nah, yang pertama itu betul sekali, Teknita. Kita itu walaupun anak sudah seperti itu ya, belajarnya sudah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tingkat numerasi kita itu masih 74 dari 79 negara. Itu menurut skor PISA. Artinya sistem pendidikan matematika itu memang tidak baik-baik saja. Dan kita itu harus speak up. Nah, speak up-nya
bukan sekedar tadi kan betul sekali kita bisa memfasilitasi orang tua dengan pemerintah, tapi orang tua itu seberapa kuat sih dia punya kekuatan untuk mendorong. Yang bisa mendorong adalah kajian akademis. Oleh karena itu nanti kita coba cari pihak-pihak luar, institusi luar negeri, ada UNICEF, ada macam-macam itu. CSA dari perusahaan kita bisa kumpulkan untuk kita bisa bikin riset. Nah, risetnya itu nanti kita gunakan untuk maju kepada Kemendikbud. Nah, kita diskusi. Ini data yang kami miliki, ini data bagaimana konsepnya. Bisa kita gunakan misalkan audit. Dan audit pendidikan matematika di 34 provinsi. Itu bisa dilakukan juga. Karena memang semua itu tergantung dari kemampuan kita untuk mengenerate tadi ide risetnya seperti apa, gunanya buat apa, dan pembiayaan itu bisa dari institusi luar negeri yang nanti akan memberikan fasilitasi dari sisi pendanaan. Tapi saya sepakat sekali bahwa pendidikan matematika kita memang tidak baik-baik saja, perlu dilakukan reformatting mulai dari kapasitas guru, metodologi, bahan, dan sarana prasarana, macam-macam itu ya. Terus kemudian kaitan dengan dunia nyata. Saya rasa itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Teh Nita. Baik, terima kasih Kang Wahyu. Untuk pertanyaan berikutnya, saya akan pilihkan salah satu dari Kang Ahmad, 1982. Kang Ahmad masih ada di sini? Mungkin di bisa. Situ nggak ada, di sini, saya di tempat saya. Yang nggak ada di situ. Masa saya terlihat di sini. Ke tempat Kang Fajrul. Baik, silakan Kang Ahmad. Terima kasih Kang Fajrul. Ini terus terang luar biasa. Cuman tadi kan sudah disinggung sebenarnya oleh panelis pertama tadi, Teh Sumihar, siapa? Mbak Ani. Sumarni. Suhunya kan sama, tetap yang penting suhunya lah, yang bagusnya kan ya. Mengenai pemahaman terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Huda Zulfa gitu ya. Saya nggak berani manggil Kang Zulfa gitu ya, biarin aja lah saya panggil Huda Zulfa gitu. Ya, contohnya seperti minggu lalu ketika saya tanyakan ternyata sudah ada. Yang basic saja sudah ada sekretariat ternyata Pak Saladin. Kalau tahu saya mampir ke sana Pak Saladin. Kalau ada di jalan Dahlia ternyata. Nah itu seperti apa pemahamannya, dan saya khawatir betul gitu ya. Kita seolah-olah mulai dari nol. Yang saya lihat dari tadi Kang Wahyu, Kang Awal, kita seolah-olah dari nol gitu. Kita seolah-olah belum punya IAMA ITB yang sudah 4 tahun berusaha. Memang sebelum Huda Zulfa memang kita seperti mati suri, tapi rasanya setelah Huda Zulfa ini kita punya sesuatu gitu. Ya. Contohnya yang program Huda Zulfa yang belum berhasil itu kan adalah kita temu alumni di atas kapal dengan Kolonel Yanif gitu ya. Mudah-mudahan sudah jadi Brigjen nih. Nah, kapal perangnya gitu ya. Jadi contoh seperti itu gitu ya. Kalau jadi tahun depan kita reuni di kapal perangnya Kolonel Yanif, wah luar biasa nih. Jadi tolong aja tanggapi apakah memang salah gitu ya persepsi saya bahwa Kang Wahyu dan Kang Awal ini akan mulai dari nol, melupakan, tidak melihat sesuatu yang sudah dilakukan oleh Huda Zulfa. Karena saya tidak melihat starting point dari Kang Wahyu itu dan Kang Awal itu dari apa yang ada sekarang gitu ya. Padahal kan itu sangat penting, kita berpijak di mana gitu ya. TS kalau di dalam akreditasi tahun sekarangnya itu seperti apa kondisi kita gitu. Mungkin itu Kang Fajrul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga berhubungan dengan panelis sebelumnya sebenarnya. Mungkin Kang Wahyu silakan bisa dipaparkan. Ya, terima kasih. Saya juga berani panggil Kang Ahmad nih. Panggilnya senior. Jadi tadi kalau dikatakan jadi gini, apakah tahu bahwa ada sekretariat? Sejujurnya saya tidak tahu ya. Dan memang kalau boleh jujur memang ini adalah encounters pertama saya dengan Ikatan Alumni Matematika ITB. Sebelum saya diminta untuk mencalonkan itu, saya nggak tahu kalau ada Ikatan Matematika. Kebetulan kemarin waktu ada penjaringan, di kontak-kontak, kemudian ditarik, oh kayaknya harus masuk dan sebagainya, kemudian berkenalan. Jadi perkenalan saya itu sejak dicalonkan gitu Bang Ahmad. Jadi sebelumnya saya nggak punya histori sama sekali, kemudian saya dicalonkan, kemudian saya mencari tahu. Nah, dan mencari tahu dengan cara apa? Dengan bertanya-tanya tentu ya, dengan para senior ya, segala macam gitu. Nah,
konsep sekretariat ini tidak muncul memang. Jadi mohon maaf jika pengetahuan saya yang sempit ini memang terbatas gitu karena waktu encounters-nya juga pendek. Kalau Bang Awal saya yakin pasti tahu kan, beliau kan memang pengurus yang lama sudah mateng lah gitu ya. Jadi pasti beliau. Saya yakin kalau Kang Awal itu tahu. Nah, terkait dengan itu tadi, tidak tahu sekretariat bukan berarti kemudian kita menafikan seluruh program yang sudah dijalankan. Saya ketika dicalonkan, saya sudah ditentir sama Bang Taufik, apa saja yang sudah dilakukan, sudah membuat database, sudah 2000, kemudian sudah pernah membuat berbagai macam program, itu sempat didiskusikan. Jadi memang itu dari awal sudah kami lihat ya sebagai titik sekarang, starting point sebagai awalan. Nah, cuma memang kita butuh trajektori baru. Trajektori baru itu bukan berarti kita menghilangkan trajektori lama, tapi kita perlu lompatan. Lompatan itu yang sebenarnya ini ditawarkan. Tentu yang sebelumnya tetap dijalankan bahwa harus guyup, harus berkumpul, kita harus sebagai family. Kalau tadi di kapal perang tadi, ya harus dijalankan, itu terus dijalankan aja, Bang. Itu tidak ada yang berubah. Tapi kita perlu lompatan baru, namanya leverage point, titik dorong. Apa ya namanya selain itu ya, pokoknya melompat lah gitu ya, supaya tidak linear begini, tapi satu titik kita bisa melompat ke atas. Nah ini yang sebenarnya kita tawarkan. Jadi kita tawarkan itu adalah konsep lompatan itu. Kira-kira gitu, Muhammad. Sama ini mungkin jawabannya B+ lumayan lah. Baik, silakan Kang Awal. Baik, terima kasih Kang Ahmad. Jadi tentu saja saya paham karena kebetulan memang saya juga terlibat di kepengurusan sebelumnya. Jadi ini bukan dari nol. Dan nama saya awal juga bukan dari awal kan, karena pasti ada dari dulu. Kita meneruskan lah apa yang sudah ada. Makanya yang saya pahami adalah salah satu itu adalah bagaimana kita bisa membuat solid database yang lebih lengkap kira-kira gitu. Kemudian beberapa kegiatan itu lebih banyak melibatkan angkatan muda gitu. Makanya saya akan meneruskan keberlangsungan kepengurusan itu dengan misalkan banyak melibatkan angkatan-angkatan muda di 2000-an ke atas gitu. Saya happy bahwa dari daftar pemilih tuh terlihat tuh angkatan 2000 pun sudah banyak terlibat, sudah mulai banyak terlibat di kegiatan paling tidak di kongres ini. Itu kan satu model yang baik, Kang Ahmad. Saya kira itu gitu, makanya memang ini tidak mulai dari nol, confirm saya itu, jadi kita adalah meneruskan dan melengkapi program-program yang dulu memang sempat terkendala untuk dilakukan. Saya sempat ke Kang Yanif juga kok dengan Kang Zulfa untuk meneruskan itu tadi, gathering di kapal selam yang akhirnya belum jadi ya. Itu Kang Ahmad, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Awal. Kang Iwan, sebentar saya akan coba minta Kang Adam dulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Setelah itu Kang Iwan boleh. Kang Adam, silakan Kang Adam. Siap, jelas suaranya. Ini simpel pertanyaan saya. Bagaimana bentuk mengerikan gitu? bentuk organisasi IAMA ke depan ketika Anda terpilih? Karena background-nya begini. Saya selaku sekjen di pengurusan yang sebelumnya itu emang pada awalnya kayak membangun dengan Pak Zulfa tentunya ada 3 divisi dan sebagainya untuk mengakomodasi ya, sepertinya tadi ada aspek profesi, ada aspek sosial gitu ya, ada aspek pendidikan, terus ada aspek internal gitu. Nah, di sisi lain juga saya ngeliat dengan IA prodi yang lain itu dia makin ke bawah itu juga tanpa sadar itu kayak dia ada kaderisasi. Emang selama kepengurusan sebelumnya kita bisa dibilang cuma aktif 50%. Kenapa? 4 tahun menjabat, 2 tahun kena COVID gitu ya. Istilahnya begitu. Ya, mangga para kandidat menjawab bagaimana bentuk kalau Anda terpilih bentuk kira-kira organisasi IAMA-nya itu kayak gimana? Karena itu wadah dan lokomotif kita semua. Terima kasih. Baik, kali ini giliran Kang Awal dulu, Kang Awal. Silakan. Baik. Yang jelas yang sudah kita lakukan selama ini, Kang Adam, pasti kan kita teruskan ya. Cuma kita lengkapi dengan tadi bahwa kita banyak melibatkan angkatan muda. Jadi kegiatan-kegiatan yang mungkin menarik bagi teman-teman alumni muda itu kita harus address dengan baik di situ gitu ya.
fokus discussion, bicara tentang bisnis. Saya nggak tahu, kita juga harus melihat, terus terang kita belum melakukan pemetaan ya, angkatan muda itu banyaknya di mana gitu, karena jangan-jangan memang ternyata yang terlibat, yang banyak pekerjaan lah, katakanlah profesi dari alumni muda itu bisa jadi ternyata entrepreneurship, kemudian startup yang relatif lebih dinamis gitu ya. Tidak seperti angkatan 90-an ya. Misalnya yang memang bekerja 9 to 5 rutin. Jadi artinya banyak waktu yang luang bisa bermanfaat dari mereka gitu yang bisa digunakan. Dan tentu itu satu hal yang bisa jadi pendekatannya berbeda yang kita lakukan. Nah, artinya bahwa bahwa kami akan mencoba menggrab teman-teman alumni muda itu untuk paling tidak kita bisa tahu concern-nya apa sih, untuk supaya bisa kita bisa sama-sama menciptakan IA itu yang memang ada manfaatnya buat kita bersama, Kang Adam. Saya kira itu, Kang. Terima kasih. Silakan Kang Wahyu. Terima kasih Kang Adam, ini pertanyaan mantap sekali. Memang ini titik kritis di dalam organisasi. Bagaimana kita melakukan organizing gitu ya. Saya terus terang bukan fans dari organisasi yang gede gemuk. Saya fans dari organisasi yang kecil gesit. Karena organisasi kita itu sosial. Jadi kalau kita bicara mengenai pasukan para komando gitu, Kang Adam. Jadi kalau para komando itu sedikit, Kopassus gitu ya, jumlahnya sedikit, elit gitu ya. Tapi ada pasukan yang milisia. Milisia itu udah banyak, makannya banyak gitu kan, kerjanya kagak ade gitu kan. Nah, kalau saya nanti organisasi ini dipecah dua. Ada organisasi yang isinya para komando, isinya tim inti, ketua, sekretaris, bendahara, ketua seksi. Anak buahnya jangan semuanya. Karena kalau jadi gede itu organisasi ngeriung gitu, nanti ada yang kerja, ada yang enggak, itu ngumpul-ngumpul doang gitu. Enggak jadi apa-apa. Jadi organisasi itu harus kecil. Nah, tapi nanti yang lainnya sifatnya project based. Karena ini organisasi voluntary, orang tuh enggak mau komitmen jangka panjang. Saya misalkan nge-organisir seminar, ya jangan terus saya disuruh seminar 4 tahun. Bosen, saya pengen habisnya seminar, pengen riset segala macam. Ya udah, kalau seminar tadi saya udah rencanakan ada 5 seminar nih, topiknya sudah ada. Siapa yang punya ketertarikan? Mbak Sumarni bicara content creation. Saya lihat Instagramnya mantap, followernya banyak gitu kan. Wah, saya ini punya passion di sana. Ngumpullah dia di Instagram itu, di seminar itu sebagai tim di seminar. Nah, nanti ada orang yang senangnya di ekonomi, ngumpul di ekonomi. Ya timnya kecil aja, 5-6 orang untuk bikin seminar itu. Habis itu bubar. Nanti bikin lagi. Kalau mau dikasih misalkan butuh sertifikat segala macam, kita kasih sertifikat sebagai panitia seminar gitu loh. Nanti bubar lagi, nanti ngumpul lagi. Nah, dengan demikian tim itu agile, gerakannya gesit. Jadi ibaratnya itu orang nggak didorong untuk komitmen terlalu lama. Dan kalau bisa misalkan, tim ini bisa menghasilkan sponsorship lebih besar. Gitu kan, wah nanti lumayan, artinya sumbangan untuk alumni ini bisa besar, kemudian timnya juga bisa produktif gitu, dibanding kalau misalkan tim itu satu fix nggak bergerak. Nah, jadi saya akan coba untuk gabungkan antara pasukan yang fix, itu yang Spartan, yang betul-betul punya komitmen, yang kalau kerja itu produktif dan memang berkomitmen, sama tim yang nanti itu agile, tim yang sifatnya itu cross section, cross function. Jadi kita bisa dengan mudah adjourning. Kira-kira bentuk organisasinya begitu, Kang Adam. Detailnya nanti kita diskusikan lagi. Baik, terima kasih untuk Kang Wahyu. Berikutnya Kang Iwan, saya persilahkan. Terima kasih. Suara saya jelas nggak, Mas Fazil? Jelas Kang. Jelas. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sudah yang kedua kali nih bertanya. Buat saya sih yang penting Ikatan Alumni Matematika ini jalan. Itu aja sih saat ininya pada dasarnya ya. Sehingga yang kita harapkan jangan sampai ada kata-kata, oh baru tahu ada Ikatan Alumni Matematik gitu ya. Nah itu saya pikir pertanyaan yang aneh buat diri saya, karena saya masuk matematik tahun 90, 91 itu saya udah diperkenalkan dengan yang namanya alumni, Ikatan Alumni waktu itu. Saya ingat banget. Nah, jadi selanjutnya mungkin yang saya tanyakan tuh gini, ada dua mungkin ya. Pertama, ini kan bicara kiprah. Nah, saya ingin tahu nih,
kiprah ini kan ada dua sih, saya pikir ada kiprah terhadap alumni matematika itu sendiri dan kiprah yang sifatnya eksternal. Nah, tadi mungkin lebih banyak ke eksternal ya. Nah, sebenarnya kiprah alumni ini untuk anggota atau untuk alumni itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau mungkin pertanyaan sebelumnya yang pernah saya tanyakan itu masalah contohnya hak lah, kalau ada hak ya ini ya tuh. Karena di sini kan ada kata-kata tadi mau merangkul alumni aktif atau mau melayani alumni gitu ya. Ini ya tuh. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana para calon ini membentuk sebuah tim nanti ke depannya, di mana kan yang kita sama-sama tahu ya, tim dalam kegiatan atau tim dalam mensupport alumni itu kan pasti butuh volunteer lah, atau relawan yang mempunyai waktu yang cukup, mungkin materi yang cukup juga, karena kan tidak digaji, tidak apa gitu, mungkin harus terbang ke sana kemari, dan itu perlu tim nanti tuh yang tadi disebutkan Mas Wahyu ya, ini ya tuh. Nah, bagaimana cara mengelola atau pelaksananya seperti apa sih? Karena saya yakin semua sibuk, termasuk pas pandemik ya. Pas pandemik itu jangan dikira orang-orang jadi santai atau bahan, mungkin untuk kalangan tertentu bahan. Kayak seperti saya pas pandemik itu 2 kali lipat sibuknya ini daripada yang biasa gitu ya. Usaha saya harus pivot, itu kan kesibukan tersendiri. Di organisasi juga saya tetap aktif gitu ya, dengan berbagai kegiatan alternatif pandemik gitu ya. Jadi 2 pertanyaan itu aja. Terima kasih Mas Fajrul. Baik, terima kasih Kang Iwan. Kang Wahyu dulu, karena tadi sudah Kang Awal, sekarang Kang Wahyu silakan. Terima kasih Kang Iwan, kedua kalinya juga mendapat kehormatan bisa menjawab pertanyaan Kang Iwan ya. Mungkin tidak menjawab lah, perspektif saya gitu kan. Perspektif saya mungkin karena bertukar dan diskusi gitu ya. Tadi Kang Iwan sempat menyatakan ikatan alumni yang penting jalan gitu. Kalau saya mungkin pendapatnya agak sedikit berbeda. Ikatan alumni nggak boleh hanya jalan, dia harus terpandang gitu ya. Sama saya jadi orang yang penting hidup kan enggak ya. Orang hidup itu berkarya gitu. Berkarya itu harus memiliki sesuatu yang berdampak untuk masyarakat banyak. Jadi kalau sekedar jalan aja itu sudah syarat perlu. Syarat cukupnya harus dia berdampak. Jadi kalau saya tadi dorong memang kita nembaknya yang tinggi. Kalau kita nembaknya tinggi jatuhnya setengah lumayan. Daripada kita nembaknya asal jalan nanti jatuhnya ke bawah udah nggak jalan gitu kan. Nah, jadi nembaknya itu tinggi. Nah, yang kedua terkait dengan kiprah tadi, semua sibuk. Sebenarnya bukan semua sibuk, semua merasa ini tidak prioritas. Kalau kita sesibuk apapun, kebelet pipis kan pasti pipis. Kenapa? Karena pipis prioritas, gitu kan? Nah, jadi sebenarnya pertanyaan bahwa semua sibuk itu sebenarnya karena orang menganggap bahwa ini bukan organisasi yang dia bisa perjuangkan, gitu. Nah, oleh karena itu yang kita buat adalah itu dulu, Kang Iwan. Jadi kita membuat organisasi worth to fight for. Loyalitas kita terhadap organisasi. Dari mana itu? Dari kebanggaan. Dari mana kebanggaan? Dari presence. Dari kehadiran di tempat banyak. Kalau di banyak tempat ada ikatan alumni, dia merasa, kemudian dia tertarik, melihat kegiatannya ada benefit, dia bangga, dengan dia bangga dia mau terlibat. Jadi kita tuh nggak bisa nuntut orang untuk terlibat. Makanya yang tadi saya katakan, yang penting itu beberapa orang yang memang militan aja. Jadi di konsep ikatan yang Spartan itu beberapa orang ada. Yang lain memang nggak bisa diikat begitu. Kalau diikat jangka panjang, orang abut karena jadi beban. Ikatan alumni nanti jadi beban. Jangan jadi beban, tapi jadi fun. Gimana caranya jadi fun? Kalau misalkan dia melakukan kegiatan, berhasil kegiatannya sukses, semarak, dia dapat sesuatu, dapat network, kemudian bisa makan-makan rame-rame karena ada sesuatu duit pendapatan di situ, bisa makan-makan kan, jadi seneng gitu ngumpulnya. Nah ini yang kita coba untuk bikin. Jadi kegiatan itu harus jangan selalu ikatan alumni nuntut orang aktif. Kalau kamu nggak aktif, gimana caranya? Nah, gimana nggak bisa? Harus ditarik dengan sesuatu. Maka kegiatan itu harus ada. Kalau ngumpul-ngumpul doang, ngobrol segala macam, kalau nggak ada kegiatannya ya, habis itu bubar ya udah selesai kembali pada urusan masing-masing. Nah, tapi kalau misalkan ada kaitan, ada ikatan, ada proyek, tadi misalkan konsepnya Teknita, kita mau bikin nih kajian kebijakan publik tentang pendidikan matematika di level SD. Berarti kan akan orang ngumpul, orang yang punya passion.
dia ngerasa itu penting. Jadi ada dorongan untuk hadir. Kenapa? Karena saya merasa ini penting. Teknita dan kawan-kawannya yang punya kegelisahan pasti ngumpul. Nah, ini yang sebenarnya kita arahkan. Ya udah, yang senangnya itu, yang senang itu. Terus kemudian timnya jangan dikunci lama. Satu proyek selesai, ya udah adjourning aja, bubar. Nanti kalau mau bikin lagi, ngumpul lagi. Jadi orang nggak ada obligasi untuk terus-menerus ada di situ. Memang karena kegiatannya sosial gitu. Nah, tapi tim intinya tadi yang dikunci. Terima kasih. Baik, Kang Wahyu. Silakan, Kang Awal. Pertanyaan yang pertama dulu, Mas. Oh, yang tipe untuk anggota, untuk alumninya tadi. Oh, tadi kan ada 2 pertanyaan tadi ya. Masih ada Iya, waktunya nggak, Mas Fajrul? Sebenarnya tidak ada. Mungkin kita skip, kita kasih kesempatan dulu Kang Awal ya, Kang Iwan ya, sebentar. Silakan Kang Awal. Baik. Terkait dengan untuk alumni ya, apapun kegiatan kita kan beberapa kegiatan kita memang pasti akan berguna untuk alumni kita sendiri, Kang Iwan. Jadi ya misalkan tadi tentang sharing knowledge, sharing session itu kan buat alumni matematik gitu, bukan alumni fisika atau biologi gitu. Jadi itu pasti bermanfaat buat kita gitu. Bisa bicara tentang bantuan buat kedukaan itu juga tentu untuk internal kita sendiri gitu. Tapi kita bukan bicara bahwa itu semua hak gitu. Lebih ke persoalan bahwa kebetulan kita bersama-sama sempat kuliah di Matematika ITB, dan kita sama-sama berkumpul sebagai ikatan alumni gitu ya. Nah, cuma sepakat bahwa ini kegiatan sosial yang nggak ada basis apapun. Maka memang perlu orang-orang yang militan lah ya di sini. Tapi kita paling tidak sudah punya basis siapa yang punya militansi itu. Misalkan kepengurusan harus dibentuk, gampangnya gitu. Saya akan ambil misalkan teman-teman OC juga terbukti mereka bekerja dengan baik sebagai OC gitu. Terlibat untuk kegiatan kepengurusan IA. Tim ses Mas Wahyu dan Mas Wahyu juga bisa terlibat juga sama gitu. Artinya bahwa kita punya basis lah dengan adanya kongres ini, terbukti bahwa ada teman-teman yang memang bekerja tanpa pamrih gitu untuk komunitas kita gitu, Kang Iwan. Saya kira itu ya. Terima kasih. Kang Awal, yang pertanyaan kedua malah belum terjawab, masih ada waktu. Silakan. Tentang apa yang? Mungkin Kang Iwan bisa. Pertanyaan kedua masalah ini bagaimana membentuk tim gitu ya. Ya itu tadi kan saya udah jawab kan. Oh, gitu. Saya libatkan tim OC dan lain-lain itu kan. Baik. Ya. Itu yakin untuk berapa persen anggota yang bisa mendapatkan benefit dari program Mas Awal itu? Anggota ya, alumni ya. Berapa persen dari sekian ribu alumni yang bisa mendapatkan benefit yang tadi disebutkan Mas Awal? Yang jelas kita berusaha untuk bisa menggrab banyak keterlibatan alumni ya dengan kegiatan-kegiatan tadi gitu ya. Dengan mendekatkan simpul-simpul masa angkatan dengan WA group, saya kira sudah cukup efektif perwakilan itu gitu ya. Kita usahakan di situ bicara tentang berapa persen dan lain-lain susah juga ya. Paling tidak kan dari survei yang sudah dilakukan tim Mas Wahyu kan terlihat itu ya. Ada paling tidak ada 71% itu yang siap terlibat dalam kegiatan itu gitu. Tinggal kita ini total alumni kita berapa lah kira-kira itu ya. Basisnya itu kan. Saya kira itu Kang Iwan. Itu target kita. Baik, Kang Wahyu nanti tadi mau menambahkan sedikit, silakan. Ya, sebenarnya di berbagai macam paparan tadi sebenarnya udah banyak disebut ya. Jadi untuk alumni-alumni itu ya nanti kita tadi saling bersilaturahmi bersama dengan webinar, kita pasti menambah pengetahuan. Kemudian nanti untuk alumni-alumni yang membutuhkan, kalau ada yang sakit atau apa, selama nanti kita sudah bisa membangun keberdayaan di organisasi bisa kita bantu gitu ya. Terus kemudian tadi ada matchmaking, kalau misalkan alumni baru yang mau masuk ke industri, itu kita fasilitasi nanti gimana caranya supaya ada apprenticeship, pendampingan, kayak gitu ya, bagi teman-teman yang bisa masuk industri. Terus kemudian ada tadi matchmaking, bisnis, yang mau punya bisnis, ada kita coba lakukan. Nanti bisa juga bikin crowdfunding, ya. Jadi kalau ada
teman-teman mahasiswa yang mau bikin project kayak gitu, nanti melalui platform kita bisa mengumpulkan dana untuk alumni. Mereka yang mau invest siapa gitu ya. Itu bisa dilakukan. Jadi banyak sekali tugas yang bisa kita lakukan, ada semua di paparan kami, Bang Iwan. Nanti bisa dicek satu-satu secara detailnya seperti apa. Kalau tadi pertanyaannya berapa persen, nah tentu kalau masalah persen susah ya, karena 3.500 itu yang dari sekian yang kelihatan berapa dari database alumni itu 2.000 katanya, 2.000. Terus kemudian disebut benefit itu gimana maksudnya? Apakah misalkan ikut terlibat gitu? Kalau ikut terlibat ya kita bisa melihat misalkan satu seminar 300 kali 300 berapa gitu, bisa dihitung lah. Baik, terima kasih. Misa Saya sambil Hiring. pamit ya buat semuanya. Iya, terima kasih Kang Iwan. Assalamualaikum. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.30 malam. Kang Opik gimana? Kita tutup dengan closing statement dari para calon ketua. Sudah bisa ataukah di stretch lagi? Ya mungkin ini sangat menarik ya acaranya gitu kan. Tapi mungkin waktu juga ya. Mungkin sarannya akan ada hearing 3 nanti gitu kan. Nanti kita buka yang lebih menarik. Yang ini kita rangkum semua pertanyaan di sini. Nanti juga kami minta masukan dari para panelis dari pertama, kedua, kita buatkan tema yang mewakili semua gitu kan. Mungkin kita habiskan nanti di hearing 3 hari Minggu gitu ya, supaya waktunya lebih panjang mungkin gitu ya usulan. Baik, dari baik Kang Opik. Sepakat buat kandidat nomor 1 maupun kandidat nomor 2? Baik, oke. Sekali lagi ini ya Kang Adang, ini nanti lucky draw-nya nggak bisa diputar ya kalau kita tidak sudahi ya. Jadi kita akan tutup hearing kedua ini dengan closing statement dari masing-masing kandidat. Sekali lagi karena dari awal kandidat nomor 2 yang kita berikan kesempatan di awal, nanti mungkin di hearing ketiga rolling lagi jadi ke 1 lagi dan lain sebagainya, silakan. Buat Kang Wahyu, saya berikan 5 menit saja untuk closing statement, lalu kemudian diikuti oleh Kang Awal, dan selanjutnya semoga para peserta hearing bisa menunggu sejenak untuk pengundian lucky draw nantinya. Baik, silakan Kang Wahyu, 5 menit. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu sekalian, juga kesempatan membahagiakan bisa berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian di dalam acara ini, bisa silaturahmi luar biasa, ketemu dengan angkatan-angkatan yang belum pernah ketemu, menyatukan tulang-tulang yang berserakan gitu ya, kembali di dalam satu ruangan ini. Mudah-mudahan ini bisa kita lestarikan untuk nanti ke depan. Nah, dari kami yang penting adalah kita berkumpul harus bisa menghasilkan sesuatu, harus bisa berdampak dan kemudian menjadikan kita sebagai organisasi yang terpandang. Organisasi yang kita idamkan adalah yang solid, inklusif, profesional, hasilnya kita akan dipandang. Saya rasa itu dari kami. Terima kasih Mas Fajrul dan Bapak Ibu sekalian. Kali kasih 5 menit tapi ternyata sangat padat. Untuk Kang Awal, silahkan Kang Awal. Baik, terima kasih. Pertama, terima kasih untuk Kang Wahyu atas paparan program dan lain-lain. Itu satu hal yang buat kita semua sebagai komunitas adalah baik ya. Kita pikirkan bersama-sama nanti. Dan buat teman-teman sekalian yang terlibat di kegiatan ini, hearing yang sudah hadir, very appreciate. Semoga kita tetap akan selalu bersemangat ya, terlibat dalam kegiatan-kegiatan IA, karena bagaimanapun juga IAMA akan terbentuk kalau memang kita semua ini yang akan menggerakkan. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga semua sehat-sehat selalu dan proses kongres ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih gitu. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kang Awal. Terima kasih kembali buat para kandidat calon ketua Ikatan Alumni Matematika ITB. Untuk sangat penutup sekarang, sebelum kita bubar, kita ternyata dijanjikan oleh Mbak Sumarni sebagai pendiri dan CEO dari Garut. Saya jadi Garut Kulit. Nah, saya lupa ya. Jadi beliau sudah menjanjikan ada 3 door prize. Sepertinya panitia sudah menyiapkan untuk pengundian. Kang Fajrul mending foto bersama dulu biar foto bersama nggak pada dulu. kabur.
Oke, foto bersama dulu. Saya nanti Sebelum kalau nanti nggak dapat lucky draw, ngomongkan. minta langsung ke Mbak Ani. Nah, mungkin Teh Karima yang Kalau saya nggak memimpin dapat, saya foto minta ke itu, Pak Saladin. Sul hearingnya tambah satu lagi. Ya, ada hearing Ada kebagian ketiga, ada hearing ketiga ya, tenang saja. Silakan Teh Karima buat dipimpin untuk fotonya. Oke, ini maaf ya ditunda sebentar dulu lucky draw-nya karena takutnya pada kabur duluan. Kalau ini. Oke, saya mulai foto dulu, siap-siap. Senyum terbaiknya, 1, 2, 3. Ntar, baru satu screen. 1, 2, 3. Oke. Oke, udah. Selanjutnya buat lucky draw, saya udah siapin sih buat online lucky draw-nya. Sebentar ya. Nah, ini dari panitia udah catat nama peserta. Mas saya mana Karena nama saya? nanti bisa dicek ya. Untuk yang hadir 9 lewat kemungkinan nggak tercatat nih. Wah, nih ya, sayang sekali ya. Iya, resikonya datang terlambat lah. Ya, saya mulai spin langsung aja ya. 1, 2, 3. Oh, kok enggak ini? Oh, belum dikonfirm, bentar. Oke. Wow. Oh, Wah, ini selamat buat pemenang pertama. Ada panelis hearing pertama ini. Pak Andri. Nuhun. Makasih. Rezeki panelis. Selanjutnya yang Iya, kedua. saya berdua. Belum, masih ada lagi. Tunggu. Tenang yang belum dapat. Oke, yang kedua. Wow. Mbak Rosi, masih hadir nggak Mbak Rosi? Masih, kalau enggak, saya wakil 84. Harus Enggak, perjanjiannya dari Mbak Ani Sampai harus yang masih akhir, hadir. sampai akhir ada Mbak Rosi. Oke. Putar Yang lagi. ketiga nih. Putar lagi. Terakhir. Tambah 2 deh, biar 5 deh. Tambah 2. Mantap. Mantap. Aduh, 2008 sendiri ini mah. Pasti pada berharap tidak hadir ya yang belum dapat. Karena kayaknya ada anak-anak teman saya nih seangkatan. Sampai Pak Saladin dapat. Oh, hadir ya, Mbak Ana hadir ya. Jadi ini valid. Tambah Oke. 2 lagi deh, Mbak. Wah, makasih Mbak Ani. Kita mulai yang keempat. Mas. Ada Mas Insan. Hadir? Angkatan saya juga nih, kenapa jadi angkatan saya semua yang dapat ya? Bagi teman sendiri mah. Ini info sedikit ya, ini peluangnya harusnya tersebar secara rata ya peluangnya. Udah dimodifikasi itu. Mana Insan, ada nggak Insan? Aduh, Insan mana San? Pak. Insan mana nggak itu? Oke, saya Pak. Saya. Hadir. Ya, hadir. Oh, hadir. Angkatan di cancel, kasih langsung. Ini yang terakhir ya. Terakhir. 1, 2, 3. Kayaknya nggak sampai ke 82, dia ketuaan dia nggak sanggup yang Mbak Merida. Bobotnya berat. Bobotnya. Merida, ada Merida. Ini jangan-jangan angkatan 2008 juga. 2008 lagi. 2008 juga. Kejauhan kayaknya. Hadir nggak ya Mbak Merida? Hadir nggak? Hadir. Oh, hadir. Wah. Tambah lagi deh 2 deh, soalnya angkatan saya banyak ya, banyak saya. Bagus. Bagus. Putar lagi. Oke, saya juga senang ada nambah kesempatan. Door prize menyatukan ini.
Dilanjutkan. Kalau 2008 lagi berarti nambah jadi ini ya. Nanya itu karena nanya itu. Kanita, iya, Mbak Nita 92. Tenita tadi yang nanya itu kan Tenita. Hadir ya. Tenita, ada Tenita. Ada. Hatur nuhun. Kayaknya yang tersisa mau Alhamdulillah. dapat semua ini. Terakhir nih ya. Kecuali kalau 2008 lagi ini ditambah satu lagi enggak nih? Benar. Lagi. Terakhir. Oh, Pentolan panitia juga ini, Mbak Ori. Nanti yang dapat kasih alamatnya ke panitia ya. Jadi nanti dikirim langsung sama tim saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima kasih banyak kali. Terima kasih ya Pak Saladin. Terima kasih semuanya. Panitia. Bagus. Jam 10 ayo tambah lagi. Tambah door prize, tambah bertahan nih. Moderator tambah Bisa waktu. minta ucapan selamat dari Gubernur DKI. Harusnya minta ucapan selamat dari Gubernur Bali juga dong. Alumni matematik itu. Baik, terima kasih Kang semua. Wahyu ya? Kang Apa Wahyu minta ya, door Pak prize Sadik aja, semua Pak ya. Sadik Assalamualaikum Pak Taufik. Ya, terima kasih untuk semuanya. semua peserta yang udah hadir, udah panelis semua. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Matiin. Adam, kita mau rapat. Titip pesan untuk yang belum daftar, tolong diingetin teman-teman seangkatannya. Boleh. Oh iya, minta tolong Ya, supaya DPT-nya makin banyak. Perangkatannya mohon dijapri. Adam, kita masih mau terus rapat di sini. Boleh. Pamit ya. Assalamualaikum. Pamit. Ya, waalaikumsalam. Pengurus. Yang rapat ini ya. Boleh Mas Saladin, boleh. Dulu bentar. Kenapa? Buat Titip pengurus daftar ya. OCSC. Titip apa? Titip daftar. OCSC boleh. Lanjut Karena rapat. tadi yang menang dicatat enggak? Ingat. Masih ada nih. Di capture nggak? Capture aja. Ya di capture aja ya. Ada kok direkam di sini. Karimah nggak pinter ininya, mengundinya saya nggak dapat. Waduh. Mungkin saya masih ada dendam ke Pak Saladin karena ngasih DC dulu, Pak. Berarti kamu di kamar saya juga dendam. Sedikit lah, Bu. Sana udah kerapat teh. Ada? Bentar. Ini lagi lihat. Oh, gini. Luar helanya. Pak Zulfa udah pergi ya? Pak Zulfa masih ada? Udah nggak ada ya Pak Zulfa? Monitor? Udah keluar? Ya kalau Oh udah jadi gini. laporan memang kalau tuh. Enggak, cuman gini Kang Adam, ini saya matiin rekamannya berarti ya. Karena ini kan mau Oh dipublish. iya, matiin aja, matiin. Oke. Mangga.